Ehem. Seni ilahi matahari. Diciptakan oleh Raja Manusia kuno. Gutian berkembang terlalu cepat, sehingga tidak bisa mengendalikannya dengan bebas. Bicara. Meledak lagi. Para ketua sekte, dua orang dari luar gerbang gunung juga membawa seorang gadis cantik. Aku adalah pemimpin sekte Feng Ming. Ini adalah murid kesayanganku, Feng Yuja. Datang khusus mencari menantu. Kami berdua naik gunung kali ini, bertujuan untuk menjalin aliansi pernikahan antara kedua sekte. Entah bagaimana pendapat Anda sekalian. Bisa berpesanan dengan sekte Anda. Adalah hal yang sangat kami harapkan. Ini adalah muridku yang tidak berguna, Chu Tian. Di masa depan bisa menjadi kaisar manusia. Ternyata benar. Kamu. Dengan tampang pengecutnya ini, masih punya bakat kaisar manusia. Sungguh membuatku tertawa setengah mati. Aku bahkan bisa bilang aku adalah kaisar manusia. Aduh, guru. Mari kita cepat pergi. Jangan dong. Aku sangat populer. Monyet betina di gunung sangat menyukaiku. Kamu membandingkanku dengan monyet betina. Cari pukul ya. Kamu tidak tahu malu. Maaf. Monyet di gunungku suka mencakar orang. Menangkap monyet memang seperti ini caranya. Aku makan dulu. Yaitu, jika kamu tidak memilihku. Hanya tersisa kedua guruku saja. Oh, benar juga. Dan juga monyet yang baik hati. Kamu juga bukan. Guru, bagaimana kalau kita pergi saja? Rasanya orang-orang di sekte ini semuanya punya masalah mental. Guru, jangan bertengkar lagi. Tadi itu hanya bercanda. Murid sekte Anda yang hebat, Chu Tian, dan muridku, Yujia, adalah pasangan yang serasi dan saling mencintai. Kalau begitu, tenang saja. Asalkan dia melakukan kultivasi ganda dengan tubuh Taiyin, maka kultivasinya akan sempurna. Menjadi kaisar manusia di dunia ini. Kultivasi ganda? Kultivasi ganda? Aku dengan niat baik menikahkan muridku. Tapi kalian malah ingin mencari wanita lain untuk kultivasi ganda dengan muridmu. Sungguh keterlaluan. Benar-benar terlalu menindas. Bukan. Tidak perlu. 1. Guru. Bocah, kau meremehkanku. Hari ini, aku akan memusnahkan seluruh sektemu. Semua kekayaan sekte ini juga akan menjadi milikku. Matilah kalian semua! Tangan naga bangkit. Itu tidak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Guru. Mati. Kalian membunuh guruku. Sekte Feng Ming pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Agar tidak dibalas oleh sekte Feng Ming, mari kita bungkam mereka. Haha. Hei, Guru. Jangan pergi. Guru. Oh, wait. Kamu harus membantuku mengejar kembali istriku. Sebenarnya, kamu awalnya memiliki sebuah pernikahan yang sudah ditakdirkan. Wanita yang memiliki tubuh Taiyin adalah pasangan surgawimu. Aku akan turun gunung sekarang untuk mencari tubuh Taiyin. Tian Ar, guru besar, sudah turun gunung bertahun-tahun. Dan telah menemukan petunjuk tentang tubuh Taiyin untukmu. Mari kulihat. Kalau begitu, aku akan turun gunung sekarang untuk mencari belahan jiwa Taiyin dan menikah. Bagus, jangan menunda waktu. Cepatlah pergi. Guru, ilmu bela diriku terlalu buruk. Bagaimana jika aku menghadapi bahaya? Cepat kemari. Cepat. Pernikahan Istana Yanwang Kota Sing dengan geng Jincian kami kali ini memiliki tanggung jawab yang besar. Kuharap kamu memikirkan situasi secara keseluruhan. Kudengar putra mahkota Yanwang sangat cabul dan melakukan segala gerakan.
Aku mohon, aku tidak mau menikah dengannya. Hal ini sudah diputuskan. Bersiaplah untuk pernikahan. Jangan. Sekte memperlakukanku dengan tidak adil. Bahkan mengorbankan kebahagiaanku. Menukar dengan keuntungan sekte. Kenapa orang ini kelihatannya sangat tidak bisa diandalkan? Tapi Master Surga Winjang adalah guru nasional kita. Kali ini ramalannya tidak akan salah, kan? Tidak. Aku sangat puas dengan penampilan fisikmu. Bagaimana kalau besok kita langsung menikah? Apa yang tidak ada? Kamu tinggal di rumah saja, melahirkan anak untukku. Melahirkan satu tim sepak bola. Kamu itu anak-anak. Atau tim sepak bola. Apakah di antara kita tidak peduli apapun? Beberapa keluarga ini, Urusan hari ini cukup sampai di sini. Masing-masing. Kamu mau apa? Mau apa? Kamu menyukai berkah di perkumpulanmu. Kamu sialan, masih ingin lari. Kalian sekelompok orang menindas aku, seorang wanita. Benar-benar pria sejati. Ayo, hari ini kamu harus patuh. Tidak pergi pun harus patuh. Kemari, bawa dia ke kamar. Kejar dia. Wow. Sangat jelek. Dasar orang udik. Siapa yang kubicarakan? Percaya atau tidak, aku akan menamparmu. Gila. Yang ini boleh juga. Ini Mobilku menabrakmu. mereka menculikku. Hentikan kalian. Jika kalian tidak berhenti, Aku akan melaporkannya ke tim keamanan. Bocah, aku sarankan jangan ikut campur. Kalau tidak, bahkan tim keamanan pun kematianmu. Cepat, tim keamanan datang. Sudah. Seharusnya sudah tidak apa-apa. Urusan hari ini. Terima kasih ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada apa denganmu? Aku telah dibius. Gawat, aku hanya bisa menyembuhkan luka. Tidak bisa menetralkan racun. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit saja? Tidak bisa. Lalu bagaimana ini? Apa yang kamu lakukan? Nona, aku memiliki jodoh langit dan bumi pada diriku. Jodoh langit dan bumi. mungkinkah Master Zhang? Master Zhang sialan apa itu? Aku berniat baik menyelamatkanmu. Kamu malah ingin mengambil keuntungan dariku. Kamu coba saja aku. Aku. Apa yang kamu lakukan? Tolong! Hei, apakah wanita ini gila? Kamu wanita ini. Aku sepertinya telah diperkosa. Ini membuatku tidak senang. Master, benar. Wanita di bawah gunung, semuanya adalah harimau. Tentu saja orang itu tulang. Siapa yang kamu sebut harimau? Tebing dan gunung yang berkelok. Siapa yang kamu sebut harimau? Berpura-pura kamu tidak sengaja menyerah karena dinamika itu. Kenapa kamu belum pergi? Kamu tidak mungkin masih ingin. Aku dipaksa menikah oleh sekteku. Karena marah, aku keluar dan asal mencari seseorang untuk menjadi buta. Tidak disangka, orang tak tahu malu itu malah membius minumanku. Untung saja di saat kritis aku bertemu denganmu yang melihat ketidakadilan. Dan mengulurkan tangan untuk membantu. Tubuhku yang telah kujaga selama lebih dari 20 tahun. Telah kuberikan kepadamu. Katakan, siapa namamu? Aduh, Nona. Aku juga telah menjaganya selama lebih dari 20 tahun. Juga kuberikan kepadamu. Aku juga tidak tahu siapa namamu. Sebenarnya, siapa namamu? Chu Tianhao. Chu Tian, ingatlah ini. Aku, Yi Qingzhen, salah satu dari 3 kekuatan besar di dunia.
kakak seperguruan tertua dari geng Jincian, mulai sekarang adalah istrimu. Tidak. Guruku pernah berkata, aku harus mencari seorang wanita dengan tubuh Taiyin untuk dinikahi. Ini adalah takdir surga dan bumi. Takdir langit tidak bisa ditentang. Tubuh Taiyin. Justru karena aku terlahir dengan tubuh Taiyin, aku tidak bisa mengumpulkan daya tarik mangsa. Mungkinkah? Justru karena aku terlahir dengan tubuh yang sangat mesum, baru tidak bisa mengumpulkan mangsa, energi, dalam. Mungkinkah Master Surgawi Zhang tidak membohongiku? Pria ini benar-benar suami takdirku? Lalu, apakah kamu sudah menemukan wanita dengan tubuh orang lain? Belum. Lalu, apakah kamu ingin menikah? Tentu saja ingin. Tapi takdir. Hei, sudahlah. Begini saja. Kamu nikahi aku sebagai istrimu. Aku akan membantumu menemukan wanita bertubuh Taiyin sebagai istri. Bagaimana? Benarkah? Tidak boleh. Lupakan sajalah. Kalau begitu, aku akan punya 2 istri. Tidak disangka, kamu orang yang cukup setia ya? Guru benar. Wanita di bawah gunung semuanya adalah harimau. Satu saja, aku sudah tidak sanggup mengatasinya. Apalagi 2. Kamu tahu tidak? Benar saja, wanita itu terlalu menakutkan. Siapa yang kamu sebut harimau betina? Pernahkah melihat yang secantik ini? Harimau betina? Baik. Kamu memang harimau betina yang cantik. Masih saja menyebutku harimau betina. Pantas saja guru bilang, menyuruh pria menikahi 1 istri. Jangan banyak omong kosong. Sekarang aku berikanmu 2 pilihan. Pertama, nikahi aku. Aku akan memberimu uang jajan yang tidak akan habis kamu belanjakan selama 10 kehidupan. Dan juga membantumu menyelesaikan masalah tubuhmu. Kedua, menolak menikah. Aku akan memilikimu sekarang. Istriku, katakan saja kapan kita akan mengadakan pernikahan. Proses yang harus dilalui untuk menikahiku juga tidak boleh kurang. Fei. Fei. Bukankah semuanya adil? Kali ini pasti tidak akan keburu, kan? Long Fei, nama yang terasa sangat tidak asing. Long Fei adalah murid perempuan dari sekte Dewa Perang yang setara dengan 3 kekuatan besar geng Jincianku. Juga merupakan Valkyrie dari Daxia. Tentu saja, jika Long Fei dibandingkan denganku, masih kalah sedikit. Hei! Semuanya, permisi. Aku hanya orang lewat yang tersesat. Tidak peduli lagi. Kalian para pelayan, diskusikan saja bersama. Kamu bilang ini. Sebelum membacok, bisakah beritahu aku di mana jalannya dulu? Aku benar-benar ada urusan mendesak. Aku akan membacokmu sampai mati. Awas! Aduh. Oh, aku ingat sekarang. Saat aku turun gunung, melihat dia mengalami penyimpangan kultivasi, menyebabkan darah dan chi-nya terkuras habis. Aku pun mengobatinya sekalian. Mengobati terkurasnya darah sekalian? Mushi, apakah kamu seorang Grandmaster Medis? Mana mungkin, aku seorang Grandmaster Medis. Aku hanya sukses melindungi tubuh. Dan itu pun sering tidak manjur. Jika kamu adalah seorang Grandmaster, bagaimana bisa kamu dikejar-kejar oleh kroco itu? Karena aku mengungguli Long Fei. Aku cukup senang. Maka, kartu ini jadi milikmu. Apa ini? Kartu naga tertinggi. Kartu naga tertinggi sepertinya tidak ada yang istimewa, kan? Kudengar orang kaya, semuanya menggunakan kartu berlian itu. Kartu Bai Fucheng, kartu naga tertinggi mewakili otoritas tertinggi Geng Jincian. Dengan 1 kartu di tangan, bisa berjalan dengan bebas di Huaxia. Kamu tahu, kan? Baguslah kalau tahu. Kedepannya, jadilah anak baik. Ya, bye-bye. Dijamin menyembuhkan segala penyakit. Dijamin pacarmu akan puas. Wanita semuanya menyukai tas kami. Apa maksud perkataanmu? Setiap wanita pasti suka tas. Kebetulan bisa membelikan 1 untuk Cinceng. Ada apa? Kamu boleh masuk dan melihat-lihat sesukamu. Tapi, jangan asal menyentuh tas-tas yang dipajang di sini. Bukankah ini memang dipajang untuk dilihat dan disentuh orang? Tas kami disiapkan untuk pelanggan yang mampu membelinya. Kalau kamu membuatnya kotor, bagaimana kami bisa menjualnya ke orang lain? Aku memang kesini untuk membeli tas. Hei, tempat kami ini adalah Mall Dingxi, di bawah naungan Kamar Dagang Dejin. Barang apa saja di sini lebih mahal daripada semua yang kamu kenakan digabung jadi satu. Tidak tahu diri, tidak berkaca. Berapa banyak uang yang sebenarnya kamu punya? Lihat pakaianmu yang pudar karena tidak dicuci itu. Orang udik, kalian benar. Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak uang di kartuku. Cukup tahu diri juga. Keluar dari mall ini, belok kanan, 300 meter ke gang kecil. Di pasar luak itu, semua barangnya mampu kamu beli. Cepat pergi. Jangan mengganggu bisnis. Meskipun aku tidak punya uang, tapi istriku punya uang. Tas-tas ini semua mampu ku beli. Oh, tidak disangka. Ternyata kamu pria parasit yang hidup dari wanita. Tapi si miskin sepertimu ini bisa punya istri seperti apa? Aduh, paling-paling sama saja dengannya.
Bocah yang miskin dan kampungan. Aku peringatkan kalian ya, jangan menghina istriku. Kalau tidak, kalian akan tamat. Hei, ternyata siapa ini? Istriku? Kenapa kamu kesini? Oh, kukira kamu tersesat. Diam! Siapa yang kamu sebut istrimu? Kalau mau istri, mintalah pada kedua gurumu yang otaknya kemasukan air itu. Memang guruku yang menyuruhku turun gunung untuk mencari istri. Kamu benar sekali. Kedua guru itu memang otaknya kemasukan air. Shu Shan, ada apa ini? Siapa dia? Kenapa dia memanggilmu istri? Dafu, jangan marah dulu. Bagaimana mungkin aku menikah dengan orang bodoh ini? Mereka adalah musuh pembunuh guruku. Bagaimana mungkin aku menikah dengan mereka? Hei, jelas-jelas dulu kamu yang datang ke sekte kami meminta pernikahan aliansi. Aduh, Dafu, dengarkan aku dulu. Baik dari segi mas kawin maupun penampilan, terutama pembawaan diri. Si bodoh ini sama sekali tidak bisa dibandingkan denganmu. Bukan begitu? Benar juga. Kalau tahu kamu suka pria tua seperti ini, aku tidak akan menentangmu menjadi ibu guruku. Yujia, ada apa ini? Bukankah tadi dia memanggilmu istri? Kenapa sekarang jadi bawa-bawa ibu guru segala? Bukan ibu, bukan aku. Kamu jangan marah. Kami tidak menginginkannya. Lagi pula, aku sudah punya istri baru. Tidak akan bersamamu. Baiklah kalau begitu. Lingkaran kalian benar-benar kacau. Kepala! Dasar babi berkulit tebal. Siapa yang kamu bicarakan? Jangan marah. Marah itu merusak hati. Paman, di usiamu yang sekarang, hidupku. Kami adalah pacar. Di usiamu ini, kamu pasti kena asam urat. Lemak hati, hernia nukleus pulposus, sering buang air kecil. Kamu, kepala, jangan pergi. Aku akan menelpon sekarang juga. Aku akan menyuruh orang datang untuk menghajarmu. Tunggu. Paman, Anda memang dipenuhi penyakit. Aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Bukankah lebih baik Anda pergi berobat? Masih berani menurutku? Tunggu saja, balasanku. Baik. Sudahlah, Paman. Anda memang tidak tahu diuntung. Sejujurnya, aku katakan padamu, ini membantu dirimu. Bocah, tunggu saja pembalasanku. Sekarang juga, aku akan menyuruh orang membunuhmu. Dasar kodok ini makan angsa. Mari kita lihat, apakah kamu masih berani sombong? Bahkan jika aku tidak punya istri, aku juga tidak menginginkanmu lagi. Mengapa orang-orang di sekitarmu semuanya begitu kasar dan tidak masuk akal? Bergaul dengan yang merah, menjadi merah. Diamlah. Cutian, aku beritahu kamu. Bahkan jika aku menikah dengan anjing, aku juga tidak akan menikah denganmu. Ku bilang kamu anjing sialan. Bukan Cutian. Cepat tutup mulutmu. Aku beritahu kamu. Hari ini, aku keluar belanja dengan kakak tetuaku. Aku merasa senang. Cepat menghilang dari hadapanku. Pergi. Lihat, sekarang dia sudah mulai tidak masuk akal. Atas dasar apa aku harus mengawal pada yang muze? Apakah toko ini dibuka oleh keluargamu? Ternyata tebakanku benar. Toko ini dibuka oleh paman keluargaku, ya? Hei, panggil manajer Chen kalian ke sini. Ketua Asosiasi Dagang Dajin. Hai Dafu. Anda adalah investor penuh mal kami, Tuan Hai. Apakah kalian berdua buta? Kamu terhormat seperti ketua. Hai, Dapang. Tetapi tidak menunjukkan sikap pelayanan terbaik. Apakah kalian tidak ingin bekerja lagi? Kami benar-benar tidak bermaksud begitu. Bukan mereka, melainkan pecundang miskin tak punya apa-apa di depanmu ini. Seperti kotoran tikus yang merusak sebelanga bubur. Hei, kamu tidak... Mal kami tidak menyambutmu. Apakah kamu akan pergi sendiri? Atau haruskah aku menyuruh satpam mengusirmu? Menyuruhmu pergi. Orang udik, cepat kembali ke perguruanmu untuk mengunung sampah. Jangan mempermalukan diri di sini. Kenapa? Aku ke sini untuk membeli tas. Atas dasar apa kalian mengusirku? Tidak atas dasar apa-apa. Hanya karena kamu tidak mampu membeli barang di sini. Dan juga mengganggu belanja orang lain. Tuan, mall ini diposisikan untuk barang mewah. Harga mulai dari 100.000 yuan. Barang seharga jutaan ada di mana-mana. Apakah kamu punya uang? Kalau tidak punya uang, pergilah. Jangan mempermalukan diri di sini. Apakah beberapa juta itu banyak? Teruskan membual. Apakah orang-orang dari sekte Gunung Bobrokmu itu semuanya suka membual? Beberapa juta. Pernahkah kamu melihat uang jutaan? Dafu, katakan padaku. Haruskah kita melempari dia sampai mati dengan koin senilai jutaan? Cepat pergi. Bagaimana kalian tahu aku punya koin? Apakah koin-koin ini cukup untuk membeli tas? Apakah koin-koin ini cukup untuk membeli tas? Orang udik, cepat bawa koin-koinmu ini dan kembali ke sekte gunungmu untuk memulung sampah. Jangan datang ke sini untuk mempermalukan diri lagi. Aku datang untuk membeli tas. Atas dasar apa kamu mengusirku? Tuan, kami memiliki persyaratan yang cukup tinggi untuk tidak mengeluarkan kami. Kamu mengeluarkan koin untuk membeli tas. Sungguh menggelikan. Lebih baik cepat pergi dari sini. Kulihat kalian orang kota memang memandang rendah orang. Kulihat kamu memang miskin. Jika kamu tidak segera keluar, aku akan memanggil satpam untuk memukulmu keluar. Bagaimana kalau aku menindas? Tampang miskin yang belum pernah melihat dunia luar.
Melihatnya saja membuatku muak. Yang kutindas memang adalah kamu, si miskin. Kamu bajingan kecil. Jika aku bisa mengeluarkan uangnya, apa yang akan kalian katakan? Aduh, menakutiku saja. Dafu, siapa yang dia coba takuti? Apakah kalian pernah mendengar tentang geng uang? Siapa yang belum pernah mendengar tentang ini? Itu adalah salah satu dari 3 kekuatan besar Daksya kami. Hampir mengendalikan semua urat nadi ekonomi Daksya kami. Biar aku beritahu kamu. Grup Dajin kami berada di bawah Jin Qian. Salah satu perusahaan di bawahnya. Dafu, untuk apa kamu membicarakan ini dengannya? Dia juga tidak mengerti. Seberapapun kayanya geng Jin Qian, apa hubungannya dengan dia? Cepat keluarkan uangnya. Jika tidak bisa mengeluarkan uang, cepat pergi dari sini. Kalau begitu, aku lega. Istriku memberiku sebuah kartu. Dia bilang, dengan kartu ini di tangan, aku bisa berjalan bebas di Daksya. Kurasa bocah ini hanya ingin membodohimu. Astaga, Dafu, apa yang kamu tunggu? Cepat usir berandal kecil ini keluar. Benar, Ketuaan. Bocah ini sepertinya hanya ingin membodohimu. Ini adalah kartu naga tertinggi yang hanya layak dimiliki oleh penguasa Daksya dan ketua geng Jin Qian. Tuan, apa maksud Anda tadi? Kartu ini diberikan oleh istrimu, tepatnya seharusnya tunangan. Lagi pula, aku belum mengadakan pernikahan dengannya. Hei Dafu, ada apa denganmu? Jangan biarkan bocah ini membodohimu. Kartu ini... Pasti dia membohongimu. Bagaimana mungkin asli? Astaga, Dafu. Jangan omong kosong seperti ini. Cepat, usir orang miskin ini keluar. Menyebalkan sekali. Sekarang, melihatmu membuatku mual. Tahu tidak seberapa besar masalah yang kamu timbulkan untukku? Sayang, demi orang bodoh seperti ini, kamu mengusirku? Sudah terlambat. Lalu, apa arti dari kartu ini? Berapa banyak uang yang bisa ada di dalam kartu yang dibawa oleh pria Palasidi itu? Bahkan tidak sampai 1 sen pun. Bukan mata anjing kalian lebar-lebar. Lihatlah dengan jelas. Apakah ini kartu bank biasa? Ini adalah kartu naga tertinggi dari geng Jin Qian. Ini adalah kartu naga tertinggi geng Jin Qian yang legendaris. Salah satu dari hanya 2 kartu dengan otoritas tertinggi di Daksya. Itu seperti ketua geng Jin Qian sendiri yang datang. Mustahil. Dia hanyalah orang bodoh yang turun dari gunung. Bagaimana mungkin dia memiliki kartu naga tertinggi geng Jin Qian? Kartu ini pasti palsu. Kuharap penilaian ini benar. Tamatlah aku. Gawat, jika ini benar-benar kartu naga tertinggi, jumlah uang di dalamnya pasti sangat besar. Aku ingin melihat berapa banyak uang yang ada di kartu ini. Gesek. Apakah kamu tidak punya uang? Sudah kuduga, banyak sekali angka nolnya. Gawat, Laufu, kenapa ada begitu banyak angka nol? Apakah mesin gesek kartu ini rusak? Menampilkan begitu banyak angka nol hanya membuktikan satu hal. Kartu bank ini... Limitnya, apakah tidak terbatas? Bagaimana mungkin kartu bank memiliki limit penuh? Mengendalikan seluruh urat nadi ekonomi Daksya. Kekuatan ekonominya tidak dapat ditandingi oleh ribuan bank sekalipun. 120 tahun yang lalu, 8 taipan keuangan asing bersatu untuk melakukan short selling terhadap industri ekonomi inti Daksya kami. Kas negara dalam bahaya. Di saat kritis, geng Jin Qian menggunakan kartu naga tertinggi untuk mengerahkan sumber daya guna melawan. Hingga akhirnya meraih kemenangan besar memenangkan perang ekonomi itu. Ini juga meletakkan fondasi bagi perkembangan pesat ekonomi Daksya selama hampir 100 tahun terakhir. Tuan Chu, hamba ini dihasut oleh wanita jalang ini. Saya buta, tidak mengenali orang hebat. Tolong beri hamba jalan keluar. Tuan Chu, saya yang memandang rendah orang lain. Semua barang di mall ini bebas Anda pilih. Itu tidak perlu. Dengan kartu naga tertinggi geng Jin Qian, begitu kartu naga tertinggi ditunjukkan, semua industri di bawahnya menjadi milik pemegang kartu. Tempat ini sudah menjadi milik Tuan Chu. Dokter, kenapa Anda memaki saya? Apakah hubungan kita hancur hanya karena sebuah kartu bank ini? Dasar jalang busuk. Umurku saja sudah cukup jadi ayahmu. Aku bukan demi uang. Apa yang kamu katakan? Kamu babi bodoh berkepala gendut. Jadi, ada begitu banyak pria kaya untukku. Tapi, aku hanya menghabiskan uangmu. Bukankah ini cinta? Jalang, karena kamu menyinggung geng Jin Qian, asosiasi Dagishanku akan hancur. Aku akan segera tamat. Dasar kau jalang! Hubunganku dengan jalang ini sudah putus sepenuhnya. Aku memberikannya kepada Anda. Sangat merepotkanmu. Mainkan dia sesukamu. Jangan mencelakaiku. Jika istriku tahu aku menerima wanita lain, dia akan membunuhku. Jujin benar-benar pria baik yang sayang keluarga. Tentu saja. Aku ingin membelikan beberapa tas untuk istriku.
Tapi aku tidak tahu apa yang dia sukai. Bagaimana kalau begini? Kemas semua tas di mall ini dan kirim ke keluarga Y. Aku ingin membuat istriku. Aku miskin. Ye Liang. Tuan Chu sangat baik kepada istrinya. Baik, laksanakan. Tuan Chu, lalu bagaimana denganku? Apa yang kamu lakukan? Anda adalah orang yang murah hati. Aku punya orang tua dan anak yang harus dinafkahi. Bukankah kamu meremehkan orang miskin? Aku akan membuatmu menjadi orang miskin. Pergi sana. Pergi kau, orang yang memandang rendah orang lain. Kalian pergi. Tuan Shu, lalu bagaimana menangani jalang itu? Ampuni dia. Bagaimanapun, dia adalah bintang keberuntunganku. Mengapa Tuan berkata demikian? Rahasia surga tidak boleh dibocorkan. Tuan Chu, Anda memang orang hebat. Omong-omong, Tuan Chu, di masa depan, aku, Hai Dafu, bersedia mengabdi padamu. Baik. Tidak perlu menjadi kuda. Jadilah anjingku. Menjadi anjing. Ya, pintar sekali. Pergi sana. Hei, hei, hei. Tuan, ini adalah perjamuan keluarga Y. Silahkan tunjukkan surat undangan. Kita ini satu keluarga. Kenapa aku tidak pernah mendengar ada orang sepertimu di keluarga Y? Kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu adalah tunangan kakak tertua, kan? Bagaimana kamu tahu? Benar sekali. Aku adalah tunangan Ye Jingjeng. Selama bertahun-tahun ini, sering sekali ada orang yang berpura-pura melamar kakak tertua. Bahkan jika kamu ingin menyelinap masuk, buatlah kebohongan yang masuk akal. Kalau tidak percaya, pergi dan beritahu Ye Qinglian. Keluar untuk menjemputku. Lelucon saja. Siapa kakak tertua dari geng Jingqian kami? Apakah dia orang yang bisa kamu temui begitu saja? Kalian percayalah padaku. Aku benar-benar tunangan Ye Jingjeng. Jangan membuat kekacauan di sini. Hari ini adalah perjamuan keluarga kakak tertua. Yang datang semuanya adalah teman dan kerabat dekat. Aku tidak ingin membedakan. Cepat pergi! Kenapa kalian seperti ini? Kamu lagi? Dasar orang udik dari desa. Kenapa aku selalu bertemu denganmu kemanapun aku pergi? Benar-benar seperti hantu yang gentayangan. Kamu lagi? Kenapa kamu datang lagi dan lagi? Diam! Aku memperingatkanmu. Aku tidak pernah menjadi istriku. Jangan panggil aku istri lagi. Tentu saja kamu bukan istriku. Istriku adalah Fei Yue Xingchen, bintang keberuntunganku. Kaki, barulah keberuntunganmu. Benar-benar sangat bodoh. Entah dari mana mendapatkan kartu naga tertinggi. Beraninya datang ke wilayah geng Jingqian untuk membual. Kartu naga tertinggi itu bukan aku yang mencurinya. Itu milik istriku, Ye Xingchen. Kalau tidak percaya, tanya saja padanya. Kamu benar-benar bernyali besar ya. Menipu babi gendut Haidafu itu. Sekarang datang lagi ke keluarga Ye untuk terus menipu. Kulihat kamu benar-benar jadi mati. Ini adalah industri keluarga Ye. Aku datang kapanpun aku mau. Tapi kamu, kenapa kamu ganti laki-laki lagi? Kamu begini, apa si bajak laut tidak akan cemburu? Jangan sebut babi gendut itu padaku. Selain kaya, dia tidak berguna. Tidak seperti kakak Tianba kami. Kuat dan gagah. Nyonya Qin, hebat juga kamu. Seleramu selalu berubah-ubah ya. Benar-benar bisa melahap apa saja. Kamu katak dalam tempurung. Mana tahu kalau kakak Tianbaku adalah murid utama dari sekte Wushen yang terhormat. Bukan hanya fisiknya bagus. Dan juga masa depannya tak terbatas. Ternyata kamu adalah kakak seperguruan tertua sekte Wushen. Maaf, saya terlambat menyebut Anda. Silahkan masuk, silahkan masuk. Hei, mereka tidak punya surat undangan. Kenapa mereka bisa masuk? Siapa bilang kakak Tianbaku tidak punya surat undangan? Dengan status dan posisi kakak Tianbaku, surat undangan tentu saja diterima di gelombang pertama. Lalu, dengan status dan posisiku sebagai tunangan kakak seperguruan tertua geng Jingqian, undangan ini pasti terlewat dikirim. Bocah, apa kamu belum cukup membuat keributan? Aku beritahu kamu, jika kamu mengganggu para tamu, apakah kamu sanggup melakukan banyak? Aku hanya ingin masuk. Geng Jingqian mengendalikan ekonomi gedung. Yang dipentingkan adalah aturan. Aturan perjamuan hari ini adalah harus memiliki surat undangan. Jika tidak, bahkan jika Kaisar Langit yang datang pun tidak boleh masuk. Lalu, bagaimana caranya agar aku bisa masuk? Baiklah, jika kamu ingin masuk, bukan berarti tidak bisa. Benarkah? Kamu memang bintang keberuntunganku. Cepat, katakan padaku. Bagaimana caranya aku bisa masuk? Kakak Tianbaku adalah murid utama sekte Wushen yang terhormat. Surat undangannya tentu saja kelas tertinggi. Selain bisa membawa satu orang, kamu merangkak masuk. Ide bagus. Aku ini orangnya sangat penyayang.
sangat menyukai kucing dan anjing liar. Dan juga yang sepertimu. Kamu keterlaluan. Benar, saudara. Gadis secantik ini, kamu tega sekali. Tutup mulutmu. Berani-beraninya berpura-pura bodoh di depanku. Beraninya membandingkan aku dengan anjing. Beraninya kamu menyinggung pacarku. Cepat berlutut. Bersujud padanya. Lalu, tanyalah, apakah kalian masih punya akal sehat? Kamu tidak membiarkannya tenang. Aku tidak bisa. Aku beritahu kamu, Wang Tianba. Berani sekali kamu menghina aku, Wang Tianba. Sama saja menghina sekte Wushen. Atas nama kakak tetua sekte Wushen, aku perintahkan kamu berlutut. Jika tidak, di dalam gedung ini, semut sepertimu pasti akan dilenyapkan. Kalian ini memfitnah. Kapan aku pernah menodai sekte Wushen? Aku ini penyelamat sekte Wushen. Seorang udik yang bicara omong kosong. Berani-beraninya mengaku ada hubungan. Dan bagaimana mungkin sekte terkuat seperti sekte Wushen berutang budi padamu? Kamu benar-benar pandai menipu ya. Sebelumnya bilang bahwa kamu dan kakak tertua Geng Jinjian, Ye Jingjing, adalah suami istri. Sekarang, bilang lagi sebagai penyelamat sekte Wushen. Benar-benar konyol. Menyusup ke perjamuan adalah kejahatan kecil. Tetapi berpura-pura menjadi penyelamat sekte Wushen. Ini sama saja dengan memusuhi seluruh sekte Dewa Perang. Benar-benar tidak tahu guru bodoh dari mana yang mengajarimu mainan bodoh ini. Kamu boleh memakiku. Tapi jangan maki guruku. Meskipun mereka memang cukup bodoh. Menghina sekte Dewa Perang. Yang seharusnya lebih kamu khawatirkan adalah sebagai murid tertua dari sekte Dewa Perang. Malah menghina penyelamat. Mencemarkan nama baik sekte. Kulihat yang pantas. Menerima hukuman adalah kamu yang memutarbalikkan fakta. Orang kampung, kamu pikir kamu adalah guru surgawi Jang dari Daxia kami? Kata-katamu adalah hukum, masalah budi, dan dendam. Jika kamu bilang begitu, maka begitu adanya. Lalu apa yang kamu inginkan? Karena kamu bilang kamu berjasa pada Dewa Perang kami. Maka tunjukkan buktinya. Jika tidak, kamu harus menangkap dirimu sendiri. Bersujud dan meminta maaf seperti anjing. Memohon agar diberikan pemusnahan sekte karena begini. Baik, kalau begitu, aku akan memperlihatkan ini kepada kalian. Apapun yang kamu keluarkan tidak akan berguna. Kamu sudah mati. Tidak peduli apa yang kamu keluarkan. Kebaikan hari ini tidak bisa dibalas. Fei, di sini ada sebuah lencana. Silakan, senior, menerimanya. Ini adalah lencana Dewa Perang dari sekte Dewa Perang kami. Jika senior memiliki kebutuhan apapun di Daxia, Anda dapat menggunakan lencana ini untuk memanggil anggota sekte Dewa Perang. Sama seperti kehadiran Dewa Perang sendiri. Seharusnya ini cukup berharga, senior Chu. Apakah Anda membutuhkan uang? Dengan memegang lencana Dewa Perang, Anda dapat makan, minum, dan membayar di berbagai tempat sekte. Tidak perlu membawa uang sendiri. Kalau begitu, aku akan mengambil ini. Suatu hari nanti, ketika aku tidak mampu membeli makanan, aku akan meminta sekte Dewa Perang kalian untuk mengurusnya. Tidak perlu. Ini lencana Dewa Perang. Lencana Dewa Perang. Sepertinya itu namanya. Bagaimana bisa ada lencana Dewa Perang? Aku sudah mengatakannya. Sebelumnya, aku melamar seorang dari sekte Dewa Perang. Untuk menunjukkan terima kasih, dia memberikan lencana Dewa Perang ini kepadaku secara gratis. Katanya, di wilayah Daxia, memegang lencana Dewa Perang. Sama seperti kehadiran Dewa Perang sendiri. Kepala keluarganya nih. Tidak perlu. Lambang tertinggi dari sekte Dewa Perang kami pasti akan kuakui. Kakak Xianba, apakah lencana Dewa Perang ini benar-benar seajaib itu? Sebenarnya benda apa ini? Kakak Xianba, demi benda ini, kamu memukulku. Diam. Ini semua karena perbuatanmu. Kakak Chen, kamu malah memberi hormat pada orang kampung ini. Apakah kamu sudah gila? Diam. Aku sedang menyelamatkanmu. Pernahkah kamu mendengar bahwa melihat lencana Dewa Perang sama seperti melihat Dewa Perang sendiri? Tidak menghormati lencana Dewa Perang sama seperti tidak menghormati Dewa Perang. Berlutut. Tidak disangka benda ini cukup berguna. Lencana Dewa Perang selalu disimpan oleh Dewa Perang saat ini. Mewakili status yang dihormati oleh miliaran orang. Bahkan orang luar sekte pun, jika melihat lencana Dewa Perang, juga harus memberi hormat untuk menunjukkan rasa hormat. Kakak Xianba, kamu bilang lencana Dewa Perang disimpan oleh Dewa Perang. Si udik ini pasti mencurinya dari Dewa Perang. Pantas saja, beberapa hari lalu, Dewa Perang wanita memerintahkan siapapun yang menemukan jejak lencana Dewa Perang harus segera melaporkannya sebagai kasus penting. Asal-usul lencana Dewa Perang ini memang agak aneh. Keluarga kami bisa bilang cukup akal. Kalian jangan kosong seperti ini. Aku gak perlu kayak sesuatu. Kamu mencuri lencana Dewa Perang. Tidak perlu mencuri seluruh leburu. Apakah itu dicuri? Atau tidak? Kembalilah dan tanyakan pada yang mulia Dewa Perang. Sekarang aku bertanya padamu, apakah lencana ini asli atau palsu? Asli. Lalu, apakah aku bisa mewakili Dewa Perang untuk menghukummu? Jika tidak, itu berarti mengkhianati Dewa Perang. Apakah sekarang kalian diundang untuk diberikan kepadaku? Cepatlah. Kan ku bilang, kamu adalah bintang keberuntunganku. Anda salah kan? Kan ku bilang, kamu adalah bintang hatiku. Benar kan? Lihat, dari mana bocah ini mendapatkan 50 meter? Hanya dengan dia berlari ke ujung uang. Berpura-pura menjadi tunangan Ye Xinchen di perjamuan dunia besar juga merupakan hukuman mati. Tapi, mari kita lihat bagaimana bocah ini mati. Dipermalukan olehnya masih belum cukup. Entah dari mana bocah ini mendapatkan barang-barang ini. Ternyata Dewa Perang wanita dari sekte Wushen juga akan datang. Tapi, aku ingin melihat bagaimana dia mati. Hei, orang udik. Bukankah kamu bilang, aku adalah bintang hatimu? Bagaimana kalau kamu membawaku masuk bersamamu? Apakah ini sikap kalian berdua saat memohon pada orang lain? Apa maumu? Berlutut dengan kedua lutut memohon padaku? Bawa kami masuk.
Aku biarkan kamu sombong dulu. Nanti aku sendiri yang akan membantaimu. Aku ingin melihatmu dicabik-cabik. Hei, sebenarnya aku tidak keberatan. Tapi wewenang kartu ini, kalian berdua tahu sendiri, hanya bisa membawa 1 orang dan 1 hewan peliharaan. Kakak Tian, bukankah kamu bilang ingin menjadikanku cinta sejatimu seumur hidup? Kamu adalah murid utama sekte Wusen yang terhormat. Tidak mungkin kamu mengingkari kata-katamu, kan? Benar, seumur hidupku, aku paling suka hewan kecil. Terutama anjing. Ayo pergi. Jing Renchen. Ayo. Selamat ya. Imutnya bagus sekali. Aku sudah melihatnya sejak kecil. Kudengar anak ini luar biasa. Di usia muda, dia sudah menjadi kakak tertua dari Geng Jintian, salah satu dari 3 kekuatan besar di Daxia kita. Tentu saja, King Cheng kita tidak hanya kemampuan pribadinya yang kuat, pernikahannya juga sangat bagus. Kudengar akan segera menikah dengan istana Pangeran Yan, kan? Ini benar-benar selamat. Selamat ya. Kakak ipar, kan? Geng Qian menguasai urat nadi ekonomi Daxia. Dan kediaman Tianggo menguasai kekuatan militer Daxia. Aliansi yang sangat kuat. Katanya putra keempat Ye Guang ini suka makan, minum, dan berjudi. Generasi kedua kaya yang melakukan segala kejahatan. Rumor dari luar. Bagaimana bisa dipercaya begitu saja? Raja Yu sangat dihormati di Daxia kita saat ini. Mungkinkah dia tidak bisa mendidik anaknya? Benar. Dengan prestise istana Pangeran Yan. Gadis keluarga mana di Daxia yang tidak ingin menikah ke sana? Betapa besarnya berkah ini. Benar, pernikahan ini diputuskan sendiri oleh ketua Geng Jintian. Mungkinkah dia akan mencelakai murid kesayangannya sendiri? Kalian berdua hanya memikirkan kekayaan dan kehormatan saja. Oh ya, kakak ketua. Pabrik makanan keluarga kami selalu ingin menjalin hubungan dengan militer. Hei, bisakah kamu membantu merekomendasikan kami? Geng Jintian tidak pernah ikut campur dalam urusan militer. Lebih baik kita tidak melanggar aturan. Sebagai orang tua, berharap anak perempuan bahagia. Aduh, dasar Pak Tua. Maksudmu menikahkan anak perempuan dengan putra mahkota Pangeran Yan tidak akan bahagia? Aku hanya membicarakan fakta saja. Kakak tertua, Anda tidak hanya mendidik putri Anda dengan baik. Apakah Anda juga mendidik suami dengan baik? Kakak tertua Ye Qingzhen tiba. Ayah, ibu. Kakak tertua Geng Jintian, Ye Qingzhen tiba. Ayah, ibu. Akhirnya, kamu datang juga. Ketua sedang sibuk dengan suatu urusan. Tanpa fisik yang kuat seperti praktisi bela diri, jangan terlalu lelah lagi. Di sana Tiawang memiliki garis keturunan tunggal. Masih berharap untuk menggendong cucu. Terima kasih atas perhatian ayah dan ibu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Terima kasih kepada semuanya yang telah menghadiri perjamuan ini. Yang datang adalah kerabat dan teman dari keluarga Ye dan Geng. Qingzhen merasa perlu memberitahu kalian semua tentang masalah pernikahan yang besar ini. Pernikahan ini berkaitan dengan kebahagiaan sisa hidup Qingzhen. Tidak boleh sembarangan. Mendapat petunjuk dari guru surgawi Zhang. Baru beberapa hari lalu, Qingzhen menemukan suami idaman. Tidak disangka, pernikahan Qingzhen juga melibatkan guru surgawi Zhang, sang guru negara. Raja yang tua sangat mendukung dan juga dicondangi oleh ketua Geng Jintian. Sekarang bahkan ada petunjuk dari guru surgawi Zhang. Pernikahan Qingzhen kita adalah jodoh yang ditakdirkan oleh surga. Bahkan ketika raja menikahi ratu saat itu, tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Ye Qingzhen, atas nama pribadi, mengumumkan di sini bahwa suami idamanku adalah Chu Tian. Bukan putra mahkota Raja Yan. Apakah aku salah dengar? Siapa Chu Tian ini? Jincheng, apakah kamu sedang mengigau? Aku katakan sekali lagi, tunanganku adalah Chu Tian. Pernikahan ini telah ditentukan oleh ketua Geng Jintian. Kamu telah mengkhianati sekte gurumu. Di pihak guru, tentu saja aku akan menjelaskannya. Raja yang tua sangat menyukai pernikahan ini. Pasti akan membuat marah Raja yang tua. Raja yang tua sangat dihormati. Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Seharusnya beliau mengerti. Kediaman Raja Yan telah berulang kali melamar secara terbuka. Kamu membatalkan pernikahan di saat terakhir. Ini menampar wajah sang putra mahkota. Aku tidak pernah menyetujui pernikahan ini. Bagaimana bisa dibilang berubah pikiran? Pernahkah kamu memikirkan konsekuensi apa yang akan menimpa keluarga Ye kita? Tidak pernah menyesal. Jika orang-orang dari kediaman Raja Yan menyalahkan kita, aku sendiri yang akan menangguhnya. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Kamu bilang tidak ada hubungannya. Lalu benar-benar tidak ada hubungannya. Kediaman Raja Yan adalah bangsawan tinggi. Mengingat kediaman Raja Yan adalah hubungan yang menetapkan 9 keturunan. Jika mereka menyalahkan kita, semua kerabat jauh kami harus ikut menderita bersamamu. Kamu sendiri yang bertindak bodoh. Tidak masalah. Tapi kamu juga melibatkan kami, para kerabat. Dosa apa yang telah kami perbuat? Bukankah kalian baru saja mengatakan ini adalah keberuntungan besar? Kalian sama sekali berubah sikap. Kerabat seperti kalian lebih baik tidak usah ada. Membiarkan putri kalian sendiri membawa kita semua menuju jalan kematian. Qingzhen, putra mahkota Raja Yan, adalah keturunan dari keluarga orang. Bagaimana bisa kamu tiba-tiba membatalkan pernikahan? Sejak awal, pernikahan ini tidak sah. Orang tua, putri kita sudah dewasa. Sudah tidak bisa diatur lagi. Kamu juga katakan sesuatu padaku. Apakah kamu ingin melihat seluruh keluarga kita mati bersama? Putri macam apa ini? Asalkan kamu bisa bahagia. Aku tidak menyesali keputusan hari ini. Itu sudah cukup. Juga, aku dan Chu Tian pada dasarnya adalah jodoh dari surga.
surga pasti akan memberkati. Melanggar perintah, menghina kediaman Y, tidak peduli apa hasil mobilan cutian atau curi. Kamu pasti mati. Seluruh keluargamu pasti mati. Aku ingin melihat siapa sebenarnya Cutian ini. Berani-beraninya merebut wanita dari putra mahkota Raja Yan. Para kerabat dan teman-teman sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai pemeran utama pria, aku rasa aku datang terlambat. Para kerabat dan teman-teman sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai pemeran utama pria, aku rasa aku datang terlambat. Sepertinya semua orang cukup menantikan kedatanganku. Bajingan lancang, tahu tidak ini tempat apa? Beraninya datang sini untuk buat kekacauan. Bukankah itu murid utama sekte Wushen yang juga merupakan salah satu dari 3 sekte suci Daxia? Mentianlah, kenapa dia terlihat seperti pengikut kecil? Wanita itu pernah kuliah. Dia dari sekte Feng Ming. Sekte Feng Ming juga terkenal di Jianghu. Kenapa dia dibawa seperti hewan peliharaan? Apa-apaan ini? Yang datang hari ini seharusnya adalah kerabat dan teman keluarga Y. Halo Tante, sebentar lagi kita akan menjadi keluarga. Dari mana asalmu? Keluarga Y, kami adalah keluarga kaya raya. Siapa yang sekeluarga denganmu? Wang Qianba, Feng, kalian semua adalah penerus dari sekte terkenal. Kenapa membawa bocah yang tidak tahu sopan santun seperti ini? Ini adalah wilayah keluarga Y. Jaga orang yang kamu bawa. Jika tidak, jaga salahkan keluarga Y karena dia memberi muka. Aku tidak kenal dekat dengannya. Jika kalian ingin menghajarnya, siapapun itu, tolong jangan sungkan demi aku. Kalau kalian memberi muka, aku akan marah pada kalian. Aku juga tidak kenal dekat dengannya. Tidak kenal? Paman Tianba, terima kasih atas undangannya. Dan juga Jiun Jiku. Kalian masih berani bilang tidak kenal dengannya. Dia bahkan memanggilmu paman. Kamu yang paman. Seluruh keluargamu adalah pamannya. Bocah, ajalmu sudah dekat. Kamu masih berani bersikap sombong. Kamu tidak lihat ini tempat apa? Tentu saja aku tahu ini tempat apa. Ini adalah wilayah istriku. Kamu bilang, bukankah dia selalu berpura-pura menjadi tunangan Ye Qingqing? Dan berani mempermalukan kakak seperguruan tertua dari geng Jinqian di depan umum? Lihat, siapa yang berani menyelamatkannya? Apa yang sedang dilakukan bocah bodoh ini? Setelah melihat Ye Qingqing dari Daxia, seolah-olah otaknya kemasukan air. Bukan, bocah ini. Tangkap orang ini. Hentikan. Bisa melihat bocah bodoh ini mati dengan mata kepala sendiri. Juga, angkat kakimu. Sayang, bersulang. Aku, Ye Qingqing, dengan ini mengumumkan. Dia adalah pria idamanku. Chu Tian. Tidak boleh. Kamu adalah Cutian, orang udik yang merusak pernikahan surgawi keluarga Y kami. Kamu bahkan berani datang sendiri ke sini. Bocah, kamu telah menghancurkan kekayaan dan kemakmuran Yenzenku. Aku akan mencabik-cabikmu. Hei. Ada yang salah dengan nilai moralmu. Guruku pernah berkata, kebahagiaan hidup sendiri harus diperjuangkan sendiri. Bukan bergantung pada belas kasihan orang lain. Tidak salah lagi, dia adalah calon suamiku. Jauh lebih baik daripada orang kandungnya itu, yang hanya mengandalkan ayah mereka. Ternyata orang yang kupilih memang tidak salah. Cutian adalah jodoh sejatiku yang dikirim dari surga. Aku, Ye Qingqing, seumur hidup ini tidak akan menikah dengan orang lain selain dia. Bocah bajingan sepertimu yang membuat cincin menjadi linglung. Sampai-sampai menolak pernikahan dengan istana Tianwang. Kamu juga telah menghancurkan semua kekayaan dan kemakmuran Cinceng. Bagaimana bisa bocah ini terlihat biasa saja? Jangan sampai kamu tertipu oleh kata-kata manisnya. Jangan bodoh. Changche, tidak benar jika Anda berkata begitu. Meskipun aku, Cutian, miskin. Tapi aku tidak pernah berbohong atau menipu orang. Tante, jangan meremehkan pemuda yang miskin. Dengan kondisimu yang seperti ini, Aku bahkan belum punya istri. Kakak seperguruan Cinceng pasti telah dihasut oleh bajingan ini. Asalkan kita membunuhnya, kakak seperguruan Cinceng pasti akan berubah pikiran. 3 kekuatan besar Daxia menjalin hubungan baik. Keluarga Ye pasti bisa dengan Tianmo. Setelah Hong Wei, apa yang dikatakan itu benar. Tanpa orang udik ini, keluarga Ye masih bisa mendapatkan dukungan dari 2 kekuatan besar Daxia. Semua orang yang menghalangi kemakmuran dan kekayaan keluarga Ye harus mati. Melukai suamiku di hadapanku, sungguh berani. Jangan lupa, bagaimana kami, kerabat jauh ini, bisa memiliki kemakmuran dan kekayaan seperti sekarang. Semua ini diberikan olehku, Ye Qingqing. Semua yang datang hari ini adalah kerabat keluarga Ye. Hanya demi kebaikanmu. Kalian hanya demi kemuliaan kalian sendiri. Tidak pernah mempertimbangkan pernikahan seumur hidupku. Begitu masalah hari ini tersebar, istana Pangeran Yan pasti tidak akan tinggal diam. Kami sedang menyelamatkanmu. Jingjeng, bunuh orang ini dengan tanganmu sendiri. Menebus kesalahan dunia jasa. Istana Pangeran Yan mungkin tidak akan mempermasalahkan masa lalu. Pernikahan akan berjalan seperti biasa. Membawa masalah besar bagi kami. Sayang sekali jika langsung membunuhnya. Tidak keberatan langsung menghancurkan tulang-tulangnya. Membuangnya ke jurang ular berbisa. Membuatnya tidak bisa hidup. Juga tidak bisa mati. Hei, istriku. Kerabat keluargamu galak sekali. Kenapa? Kamu takut? Cih, apa yang harus kutakutkan? Bukankah itu hanya menghancurkan tulang? Menguras habis darah dan energi. Aku berlatih sejak umur 6 tahun. Setiap hari menguras habis darah dan energi. Menumpukan meridian sendiri sekali. Makan ular berbisa. Di umur 7 tahun. Seperti mengunyah stik pedas. Bagus, kita suami istri satu hati. Ya, aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Perjamuan ini adalah untuk mengumumkan pernikahanku dengan Cutian. Bukan untuk didiskusikan.
Jika ada di antara kalian yang berani menentang, berarti memutuskan hubungan denganku, Ye Qingcheng. Benar. Tidak ada yang bisa menghalangi aku dan Qingcheng. Aduh, anak sudah dewasa. Sudah tidak bisa diatur lagi. Aduh, Pak Tua, kenapa kamu tidak bicara sesuatu? Bujuklah putrimu. Aduh, anak cucu punya rezeki mereka sendiri. Dulu, saat aku menikahimu, aku juga sangat miskin. Dasar kepala batu. Justru karena dulu aku menderita bersamamu. Makanya, aku tidak ingin putri kita menderita lagi. Qingcheng, apa kamu ingin memutuskan hubungan keluarga denganku? Kalau begitu, putuskan saja. Qingcheng, bahkan jika keluarga Ye mendukung kalian, tapi pernikahan harus memperhatikan kesetaraan status sosial. Pemuda miskin ini mungkin bahkan tidak bisa memberikan 3 surat dan 6 ritual. Qingcheng, di belakangmu adalah pilar ekonomi Daxia. Gantang uang. Di belakang putra mahkota Pangeran Yan adalah pilar militer Daxia. Istana Pangeran Yan. Lalu apa yang ada di belakang bocah ini? Dari 3 kekuatan besar ini, sekarang sudah memiliki 2. Mungkinkah di belakang bocah ini ada dewa perang tua? Hei. Urusan keluarga kalian dengan Istana Pangeran Yan. Jangan seret sekte Dewa Perang kami, oke? Sekte Dewa Perang kami telah berdiri selama 800 tahun. Dari Dewa Perang di atas, hingga murid luar di bawah. Selalu bebas dalam hal pernikahan. Sekte tidak pernah mencampuri. Benar sekali, Kakak Tianba. Bukankah kita berdua juga pacaran bebas? Terima kasih atas kata-kata adil dari Tianba. Wang Tianba, sebagai murid tertua Sekte Dewa Perang, apakah kamu benar-benar tidak ada hubungan dengan bocah ini? Kamu tusuk dia sekarang. Jika saya menghalanginya, aku adalah cucu kandungmu. Baguslah kalau begitu, baguslah. Namun, pernikahan Nona Ye kali ini, sekte Dewa Perang sangat mementingkannya. Tuan Dewa Perang takut dia tidak bisa melakukannya. Jadi, dia secara khusus memerintahkanku untuk datang sendiri menyampaikan berkat. Selain itu, Dewa Perang Tua juga secara khusus mengirimkan hadiah ucapan selamat. Melihat waktunya, seharusnya hampir sampai. Hadiah dari Dewa Perang Tua, sekte Dewa Perang. Setelah Dewa Perang Long Fei Fei berkuasa. Dewa Perang Tua telah mundur ke belakang layar selama bertahun-tahun. Ternyata ini pertama kalinya mendengar kabarnya. Dewa Perang Tua. Dia adalah sosok yang bahkan membuat penguasa negara harus segan kepadanya. Dia ternyata secara pribadi mengirim orang untuk mengantarkan hadiah. Ini benar-benar kehormatan yang sangat besar. Secara logis, status kakak seperguruan tertua dari geng Kuang Kota King tidak cukup bernilai untuk kepercayaan seperti ini. Hanya ada satu alasan. Dewa Perang Tua secara khusus mengirim hadiah demi menjaga nama baik kediaman Pangeran Yan. Senioritas Dewa Perang Tua bahkan lebih tinggi daripada Pangeran Yan saat ini. Alasan ini terlalu dibuat-buat, tapi benar-benar tidak bisa menemukan alasan lain untuk menjelaskannya. Pernikahan ini awalnya mendapat dukungan dari ketua geng Kuang dan Pangeran Yan Tua dari kediaman Pangeran Yan. Sekarang ditambah lagi dengan Dewa Perang Tua dari 3 sekte besar. Bagaimana lelucon ini akan berakhir? Qingcheng, sekali lagi berterima kasih atas hadiah dari Dewa Perang Tua. Sepasang gait ini tak ternilai harganya. Bahkan senior Dewa Perang Tua merestui pernikahan ini. Kamu juga harus sadar. Cepat suruh bocah udik ini pergi. Dan berbaikanlah kembali dengan putra mahkota Pangeran Yan. Aku malah merasa berkat dari Dewa Perang Tua ini dikirimkan untukku dan Qingcheng. Kamu salah menafsirkan kehendak Dewa Perang Tua. Kejahatan dalam kata-kata dan perbuatan. Salah saja denganmu penguasa. Omong kosong. Bagaimana kamu bisa begitu yakin Dewa Perang Tua tidak memberkati aku dan Qingcheng? Kalau begitu, Mucheng, kamu ingin menggantikannya? Tidak. Aku tidak punya niat itu. Bukan aku. Jangan asal bicara. Pemimpin sekte Dewa Perang saat ini, Long Fei Fei. Menurut rumor di luar tentang Dewa Perang Wanita, hubungan Dewa Perang Wanita Long Fei Fei dengan Tuan Ye tidak baik. Bagaimana dia bisa berinisiatif datang ke perjamuan keluarga Ye? Kamu kurang wawasan ya. Bagaimana rumor ini bisa dipercaya begitu saja? Mereka berdua pada dasarnya adalah 2 permata dari Daxia. Hanya saja mereka saling bersaing secara diam-diam. Murid tertua sekte Dewa Perang, Wang Tianba, memberi hormat kepada Dewa Perang Wanita. Keagungan Dewa Perang menggetarkan 4 penjuru lautan. Long Fei Fei datang berkunjung. Datang tanpa diundang. Semoga tidak mengganggu semua orang. Kedatangan Dewa Perang Wanita benar-benar membuat keluarga Ye kami merasa sangat terhormat. Guruku khawatir hadiah kaligrafi ini terlalu sepele dan mengabaikan pengantin baru. Jadi, dia secara khusus memintaku datang langsung untuk memberikan berkat. Namun, bahkan jika guru tidak mengatakannya, hari ini, aku juga harus datang. Hai, Nona Wang. Kita bertemu lagi. Nona Long, bagaimanapun juga, Anda adalah pemimpin sebuah sekte. Hanya mengirim 2 lukisan kaligrafi, rasanya agak terlalu pelit. Aku yang semiskin ini saja, aku bahkan memberikan sebuah tas berharga untuk istriku. Di otakmu hanya ada benda-benda berbau tembaga itu. Kaligrafi Dewa Perang Tua tidak ada duanya di dunia. Saat penguasa negara menikah dulu, bahkan ingin meminta 1 karya kaligrafi dari Dewa Perang Tua pun tidak mendapatkannya. Aduh, lain kali bicarakan hal yang lebih praktis saja. Aku baru saja menikahi istri, butuh banyak uang. Orang udik berani-beraninya tidak menghormati Dewa Perang Tua. Tuan Dewa Perang, murid memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Orang ini, cutian, dicurigai mencuri rencana Dewa Perang.
Dan juga salah menafsirkan kehendak berkat dari dewa perang tua. Dosanya pantas dihukum mati. Semua hal yang kamu katakan sama sekali tidak kuketahui. Mundurlah, Tuan Dewa Perang. Cincin telah ditipu oleh bocah ini. Masalah pernikahan ini bukanlah kesengajaan untuk mengecewakan berkat dari Dewa Perang Tua. Mohon Dewa Perang jangan marah. Fei Fei menerima kabar perintah Dewa Perang dan segera datang kemari. Perjalanan sangat besar, tidak menyiapkan hadiah mewah. Mohon Tuan Chu tidak menyalahkan. Keluarga Valkyrie tidak menyalahkan keluarga Ye. Bahkan memberi hormat pada si Udik ini. Tunggu dulu. Mendengar maksud dari Valkyrie. Pengantin yang dia berkati sepertinya adalah Cinceng dan Cutian. Bukan Cinceng dan putra mahkota istana Yanwang. Bagaimana mungkin si Udik ini bisa mendapatkan perhatian Dewa Perang? Nona Long, jangan dianggap serius. Aku melihat suasananya terlalu tegang. Oh, hanya bercanda. Untuk mencairkan suasana. Pria yang disukai olehku, Ye Qingcheng, entah miskin atau kaya, aku tetap akan menikahinya. Ketua Fang, sejak kapan sekte Dewa Perang kalian menjadi lebih materi daripada geng uang kami? Bukankah Ye Qingcheng hanya menemukan suami yang baik? Apa yang perlu dipamerkan? Benar sekali, kamu memang sangat sombong. Kenapa memangnya? Jika kamu mampu, carilah suami yang lebih hebat dari suamiku. Tuan Chu mengenal saya terlebih dahulu. Jika bukan karena saya sedang terluka, bagaimana mungkin kamu bisa mendahuluiku? Lagi pula, pernikahan itu soal takdir. Bukan seperti membeli sayur. Yang mementingkan siapa cepat, dia dapat. Kakak Tian, Pak. Kenapa aku merasa Valkyrie dan Ye Qingcheng sedang cemburu dan berebut pria? Dunia ini sudah gila. Benar-benar sudah gila. Yang mulia Valkyrie, Anda memanggil Cutian sebagai Tuan Chu? Tuan Chu adalah sejak berdirinya sekte Dewa Perang kami. Orang yang paling penting. Yang mulia Dewa Perang. Maksud Anda adalah Cutian. Dia selalu menjadi bagian dari sekte Dewa Perang. Selama ini, dia berpura-pura lemah untuk menipu lawan. Yang mulia Dewa Perang. Ini tidak mungkin. Sebagai murid utama sekte, saya tidak pernah mendengar sekte kita memiliki orang seperti ini. Tidak. Aku tidak berpura-pura lemah kok. Ilmu bela diriku memang sangat buruk. Tuan Chu tidak ingin mengungkap kekuatannya. Tetapi orang-orang ini tidak sopan kepada Tuan Chu. Sungguh tidak bisa dimaafkan. Tuan Chu melampaui kedunyaan dan tidak memperlakukan hal ini. Tapi aku tidak akan membiarkan Tuan Chu ditindas. Tuan Chu adalah bakat luar biasa yang langka. Sekte Dewa Perang, jika suatu hari beruntung bisa mengundang Tuan Chu berkunjung langsung, itu sudah merupakan keberuntungan besar bagi kami. Kami tidak berani berharap lebih tinggi lagi. Tuan Cutian, bakat luar biasa sepanjang masa. Bukankah kamu bilang, kamu tahu latar belakang si Udik ini? Ini tidak mungkin. Aku pernah melihat sekte guru si Udik ini. Hanya sekte miskin dan melarat. Dan dia adalah orang bodoh yang bicaranya seperti orang cacat mental. Tipe yang tidak akan pernah bisa mendapatkan istri seumur hidupnya. Berani tidak sopan kepada Tuan Chu. Berarti tidak menghormati sekte Dewa Perang kami. Terima kasih telah membelaku. Ya, terima kasih. Jiwan Chu, karena Anda memiliki sekte Dewa Perang sebagai penyokong. Mengapa tidak mengatakannya lebih awal? Kamu kan tidak bertanya pada aku. Tapi Anda tidak seharusnya berpura-pura menjadi orang Udik yang miskin melarat. Dan mempermainkan kami semua. Aku memang aslinya miskin. Guru pernah berkata, boleh miskin, tapi jangan pernah berbohong. Masalah hari ini, Istana Yanwang tidak akan membiarkannya begitu saja. Meskipun sekte Dewa Perang memiliki hubungan dekat dengan Tuan Chu, Anda juga harus memikirkan kesulitan kami sebagai kerabat keluarga Ye. Apakah Istana Yanwang begitu mendominasi? Mungkinkah dia akan merusak paksa pernikahanku dengan Cinceng? Raja yang tua memiliki ilmu bela diri yang tiada tanding dan jasa militer yang luar biasa. Hampir setengah dari 30 lebih wanita kaya di kediaman Nagayan adalah wanita asing yang direbut dari musuh negara Xia besar kita. Istriku bahkan bisa melakukan hal seperti ini. Ada apa? Iri, Xiaomo. Gemetar. Tidak ada. Kemampuanku hanya seadanya saja. Aku juga tidak bisa menirunya. Bukan, tapi jika kamu adalah seorang ahli, kamu bisa melakukannya seperti itu. Tidak. Istriku, dengarkan aku membela diri. Bukan, istriku. Dengarkan penjelasanku. Karena kalian takut akan balas dendam dari kediaman Raja Yan. Aku punya cara untuk menyelesaikannya dengan sempurna. Tuan Fei Fei, aku sarankan kamu jangan ikut campur. Prajurit datang, kita hadang. Air datang, kita bunuh. Hanya Ye Qingcheng tidak akan takut pada bahaya apapun. Kita berdua diakui oleh orang-orang Xia besar sebagai dua mutiara. Kamu sedang dalam masalah. Bagaimana mungkin aku tinggal diam? Musang memberi salam tahun baru pada ayam. Gadis ini sudah lama mengagumi Tuan Chu. Guruku, sang dewa perang, sangat mengagumi Tuan Chu. Jika Tuan Chu benar-benar menyayangi adik Cinceng, kamu bisa membatalkan pernikahan dengan keluarga Ye ini dan menikahi Fei Fei. Aku tidak salah dengar kan? Dewa perang wanita. Ini berarti ini merebut suami dari Ye Qingcheng. Apa maksud dari perkataan Anda ini? Kalian, keluarga Ye, tidak punya selera yang baik. Mendapatkan menantu seperti ini, tapi tidak menghargainya. Sekte Dewa Perang kami bersedia memberikan ketulusan tertinggi. Bagaimana bocah miskin ini tiba-tiba menjadi sangat populer? Bocah miskin. Tuan Chu memang adalah sosok yang paling unik di Xia besar kita. Long Fei Fei rela turun tahta dan menyerahkan posisinya. Dan mengundang Tuan Chu untuk bergabung dengan Sekte Dewa Perang. Apakah Yang Mulia Dewa Perang ingin menunjuk Cutian sebagai Dewa Perang berikutnya? Yang Mulia Dewa Perang harap pikirkan baik-baik. Dewa Perang mewakili kekuatan tempur tertinggi Xia besar. Adalah Dewa pelindung Xia besar. Asal-usul bocah ini tidak jelas. Kekuatannya sangat lemah. Bagaimana dia bisa mengumpulkan saat ini? Wang Tianba, apa yang dikatakan Tuan Chu memang benar. Ambisimu memang cukup besar. Berani-beraninya mencampuri pemilihan Dewa Perang. Wang Tianba tidak berani.
Kamu telah berulang kali menyinggung dan memfitnah Tuan Chu. Sekarang, kamu dihukum menjadi MC serabutan untuk upacara pertunangan Tuan Chu. Melayani sepanjang acara. Untuk meredakan amarah Tuan Chu. Menyuruhku menjadi MC untuknya. Kenapa? Apakah ini membuatmu merasa dirugikan? Kalau begitu, hukum sesuai dengan aturan sekte, karena menyinggung kehormatan sekte. Bisa diubah menjadi... Tidak. Yang mulia Dewa Perang memiliki mata yang jeli. Ibuku sejak kecil berkata bahwa aku ini terlihat bulat dan membawa keberuntungan. Lahir untuk menjadi seorang MC. Ingin merebut suamiku. Long Fei Fei, aku tahu kamu tidak punya niat baik. Siapa yang merebut darimu? Pertama, kalian belum menikah. Kedua, kalian belum bertunangan. Sebagai dewa perang wanita, apakah aku tidak boleh memilih orang yang kusukai? Gadis nakal ini sejak kecil memang selalu suka merebut boneka mainanku. Tuan Chu bukanlah mainan. Ingin menikahi siapa? Adalah kebebasan Tuan Chu. Benar kan Tuan Chu? Ini, apakah menikahi 2 istri membutuhkan banyak uang? Chu Tian, sudahlah. Aku dan Jince sudah bertunangan. Dan guru berkata, menikahi istri adalah untuk melindungi pria. Sekarang aku mengerti. Sayang, kamu benar sekali. Jika kamu berani menggoda gadis lain di luar, aku akan mematahkan kakimu. Seni bela diriku sangat hebat. Sejak umur 6 tahun, sudah biasa menyambung tulang. Bagus, kalau begitu aku patahkan kakimu. Entah apakah bisa menerimanya. Bagaimana kalau kamu coba? Hehe. Perjamuan kali ini, Fei Fei bisa datang. Aku masih sangat senang. Sejak kecil kita berkelahi. Aku yang selalu menang. Kali ini, kuanggap kamu menang. 3 hari kemudian, di perjamuan keluarga Ye, adalah saat aku dan Chu Tian resmi bertunangan. Mengumumkannya kepada dunia. Selamat kepada Tuan Chu dan Dewa Bintang atas jodoh yang serasi. Kami pasti akan mengadakan upacara pertunangan ini dengan sangat meriah. Hari pertunangan yang sangat membahagiakan ini. Kami semua pasti akan hadir. Kalian sekelompok penjilat. Orang-orang yang menentang suamiku. Awalnya, aku ingin memutuskan hubungan dengan kalian. Tapi hari ini adalah hari bahagiaku. Aku tidak ingin bertindak terlalu kejam. Memberi kalian satu kesempatan lagi. Kita lihat saja sikap kalian. Memberi kalian sebuah kesempatan. Kita lihat saja sikap kalian. Geng Jinjianku adalah pilar ekonomi bagi seluruh keluarga. Prinsip terpenting dalam bertindak adalah kejelasan dalam memberi penghargaan dan hukuman. Istriku benar sekali. Aku ingat ada seseorang yang harus datang. Fu Yujia. Di mana orangnya? Hei, jangan lari. Suamiku, bagaimana kalau aku menyuruh orang untuk menangkapnya kembali? Sudahlah, awalnya aku ingin berterima kasih kepadanya. Tidak disangka, dia pergi begitu cepat. Dia adalah bintang keberuntunganku. Kuharap lain kali saat aku membutuhkannya, dia akan muncul lagi. Kenapa? Mau merasakan tinjuku ya? Selamat ya. Kike. 秋天, King dari keluarga kami memiliki temperamen yang agak buruk. Di masa depan, kamu harus lebih memaklumi. Tapi, Paman sudah hampir terbiasa. Menurut aturan, upacara pertunangan ini membutuhkan kehadiran orang tua kedua belah pihak. Chu Tian, situasimu istimewa. Saat pernikahan nanti, kamu harus mengundang semua gurumu datang. Ini menyangkut sopan santun. Bagaimanapun, keluarga Ye kami juga merupakan keluarga kaya raya. Bibi, tenang saja. Aku sudah mengirim pesan kepada guruku. Mereka membalas pesan dan berkata ingin memberi aku dan Qingcheng sebuah kejutan ya. Kakak seperguruan tertua geng Jinjian, Ye Qingcheng. Pernikahan yang indah, disaksikan oleh langit dan bumi, diberkati oleh matahari dan bulan. Hari ini bertunangan. Memilih hari ini untuk resmi menikah. Pernikahan ini diberkati oleh matahari dan bulan. Tapi aku menentangnya. Wanita yang direbut dari putra mahkota Raja Yan. Bagaimana bisa dibiarkan begitu saja? Chu Tian, kulihat hari ini kematianmu. Aku, putra mahkota Raja Yan. Hari ini adalah upacara pertunangan Tuan Chu dan Nona Ye. Karena Nona Ye telah memilih Tuan Chu. Benar, dia adalah penipu itu. Putra mahkota, sebaiknya Anda melepaskan perasaan ini. Hanya dengan sampah tak berguna sepertimu. Berani-beraninya datang dan bicara. Apakah identitas posisiku yang begitu inti ini masih belum cukup jelas? Orang buta ya? Kalau tidak, aku periksa matamu. Jika tidak bisa melihatnya, maka itu masalah kecerdasan. Jika begitu, maka ini akan menjadi serius. Lidah yang tajam, sangat kaya. Kuharap saat lidahmu dipotong, tulangmu dipatahkan, dan darahmu dikuras habis. Kamu masih berani bersikap kurang ajar seperti ini. Apakah orang-orang di ibu kota hanya tahu 2 trik menakuti-nakuti ini? Lihat tahu ya, menyambung tulang adalah permainan yang sudah kumainkan sejak umur 6 tahun. Kamu mengacaukan perjamuan pertunanganku. Dan masih berani membual. Kamu telah mempermalukan reputasi kediaman Yingwen. Bodoh,
Jika bukan karena ayahku memintaku melamar secara khusus, untuk apa aku bermain wanita sampai seperti ini? Aku pasti akan menidulinya. Ingin memaksa gadis rakyat jelata. Kamu ini melanggar hukum. Di Daxia, kediaman Yeku adalah hukum. Kediaman Yeku adalah langit. Kediaman Raja Ye ingin memberontak ya? Aku beritahu kamu ya, di sini mungkin ada rekaman video. Nanti aku akan mengirimkan rekaman ucapanmu ini ke Daxia. Bocah bau, kamu sedang menjebakku ya? Lauwo, kamu meremehkan mereka itu benar. Sepertinya kecerdasannya memang tidak ada. Ayahku, Yehua, memegang kekuasaan militer. Dan juga menteri penting yang dipercayai mendiang kaisar. Selama ayahku tidak mengkhianati negara, bahkan kaisar pun harus menghormatinya. Hanya dengan trik-trik kotor ini. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Pangeran tua mendapatkan putra di usia tua dan kurang mendidikmu, sehingga memanjakanmu seperti ini. Ye Qingzhen, masalah hari ini sudah membuatku marah. Sekarang berlututlah padaku. Aku akan memberikanmu dan semua orang di tokomu ini Cara mati yang cepat dan tanpa rasa sakit. Ampun, Yang Mulia Shizi. Ini semua adalah keputusan Ye Qingzhen sendiri. Kami semua mendukungnya untuk menikah denganmu. Benar sekali Yang Mulia Shiji. Ada salah aman dan belakang. Kalian berdua adalah pasangan serasi yang dibuat di surga. Pernikahan antara Qingzhen dan Shizi adalah jodoh yang ditentukan surga. Kediaman Raja Yeku berlatar belakang militer. Selalu paling benci orang bermuka dua seperti kalian. Pengawal, bawa mereka bertiga. Lempar mereka keluar. Jangan! Ampun, ampun, ampun! Diam! Menepuk mati beberapa lalat. Terasa jauh lebih lega. Ye Qingzhen, apakah kamu sudah paham? Aku beri kamu waktu untuk memikirkannya baik-baik. Setiap terlambat 1 menit, aku akan membunuh 1 anggota keluarga langsung. Ye. Gawat, istriku, dia benar-benar ingin membunuh orang. Kita harus segera memikirkan cara. Nanti, kamu yang maju. Ilmu bela diriku sangat buruk, tidak akan bisa. Aduh, tenang saja. Aku punya rencana bagus. Ya. Hei, aku peringatkan kamu ya. Jika kamu tidak berhenti sekarang, aku tidak akan segan-segan padamu. Bocah, karena kamu bersikeras untuk jadi pahlawan, maka aku akan mencincangmu dan melemparkannya untuk memberi makan anjing. Gawat, istriku. Aku akan tamat. Cepat, keluarkan jurus pamungkasmu. Jurus pamungkasku adalah kamu. Maju. Gerakan tubuh yang hebat. Bocah ini punya kemampuan juga. Benar saja. Menurut apa yang dikatakan Guru Cutian, setelah dia melakukan kontak fisik dengan orang lain, tidak butuh waktu lama, dia bisa menunjukkan kekuatan kaisar manusia di dunia ini dengan sempurna. Suamiku hebat sekali. Hei, suamiku, kamu tidak apa-apa? Oh, sakit sekali. Tidak apa-apa, meskipun kontrol kekuatannya belum terlalu baik. Tapi aku merasa aku benar-benar menjadi lebih kuat. Bocah bau, kita lihat bagaimana kamu akan lari kali ini. Istriku, apa kamu benar-benar tidak punya pasukan bantuan? Biarkan aku menunjukkan kemampuanku. Rumor mengatakan bahwa kakak seperguruan tertua dari geng Jinqian memiliki tubuh khusus dan tidak bisa berkultivasi. Tidak disangka kamu tidak diri. Awalnya, fisikku memang khusus. Memang benar tidak bisa berlatih kungfu. Tapi, setelah aku bertemu suamiku, aku tidak bisa berubah lagi. Dia adalah wanitaku. Tak disangka meninggal sebelum pertunangan. Aku akan membuat kalian semua di keluarga Ye mati. Cepat. Halangi dia sebelum dia mengeluarkan jurus besarnya. Aku juga baru berlatih selama beberapa hari. Itu sudah batas kemampuanku. Lalu, bagaimana ini? Raja yang tua hanya memiliki dia sebagai putra satu-satunya. Dibesarkan dengan harta dan alam sejak kecil. Kekuatannya telah mencapai ranah Xiantian. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Apa masalahnya dengan ini? Bagaimana ini? Cepat, tolong! Mundur! Pasangan beracun, pergilah ke neraka bersama. Long Fei yang agung. Tak disangka, kamu telah menembus alam spiritual. Dan menjadi seorang Grandmaster Agung. Pangeran, dengarkan nasihatku. Biarkan masalah ini selesai di sini. Kembalilah. Para bangsawan ibu kota, siapa yang tidak tahu bahwa kamu tidak akur dengan Ye Qingzhen? Si Liao Chu memegang token Dewa Pelang di tangannya. Dia adalah tamu paling terhormat dari sekte Dewa Perang kami. Token Dewa Perang? Apakah sekte Dewa Perang ingin memusuhi kediaman Raja Yanku? Kamu baru saja memasuki ranah Grandmaster Agung. Jika aku bertarung dengan sekuat tenaga, apakah menurutmu kamu bisa mengancam nyawaku? Grandmaster tiada tara di grade Sia kami. Bukan hanya aku saja. Lelukon, Dewa Perang tua sudah sangat tua. Master Surgawi Zhang misterius dan tidak ada. Ayahku, Raja Yang, adalah Grandmaster Agung terkuat di Great Sha. Siapa yang bisa membunuhku? Berani membunuhku? Kamu benar-benar tidak tahu diri. Tidak semua orang kuat peduli dengan gelar Grandmaster Agung. Misalnya Tuan Chu.
Dia hanyalah sampah yang hanya tahu cara bersembunyi di belakang wanita. Aku bertindak demi Raja yang tua untuk melindungi putra tunggalnya ini. Jika kamu bersikeras mencari mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki sampah ini. Aku pasti akan membunuh bocah ini. Siapapun yang menghalangi akan mati. Ini adalah jurus rahasia unik Raja Yan, Sheng Tiangong. Menstimulasi potensi tubuh. Menembus batas kekuatan. Raja yang tua menggunakan Sheng Tiangong di medan perang. Dia bahkan menggunakannya. Baiklah, dia telah menembus ranah Grandmaster. Nona, aku mengandalkanmu. Hanya ada kamu, satu-satunya Grandmaster di sini. Tuan Chu pasti ingin menggunakan kesempatan ini agar aku cepat beradaptasi dengan kondisi ranah Grandmaster. Lagi pula, beberapa Grandmaster tua di Grecia tidak mungkin menemaniku latihan bertarung nyata. Pria hebat seperti Tuan Chu adalah sosok yang paling diimpikan oleh para wanita di dunia. Sial, Ye Qingcheng mendahuluiku. Nona Long, jangan melamun. Cepat, ganggu Sheng Tiangongnya. Jika tidak dihentikan sekarang, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Menghentikan Sheng Tiangong yang telah ditempa puluhan ribu kali di medan perang. Bagaimana mungkin bisa dihentikan? Tahukah kamu? Benar. Begitu Shang Tiangong beraksi di medan perang, dia akan kehilangan akal sehat. Bahkan seperti vampir, tidak akan berhenti jika tidak menghisap darah manusia. Bukankah ini sama seperti aku yang kerasukan? Bisakah kamu menyiapkan bihun darah bebek untuknya? Mengguliti kulitmu dan meminum darahmu. Tidak, kuliti dulu kulitmu, baru hisap darahmu. Mereka yang menyinggung Tuan Chu harus mati jika suamiku. Manis, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia akan segera mati. Gawat, sungguh menggelikan. Cepat serang, dia akan mati. Sekarang sayapnya sudah tumbuh. Juga tidak bisa menyelamatkanmu. Maksud saya adalah, kamu cosplay suami. Hexin, seketika aku akan memukulinya sampai mati. Bagaimana mungkin? Aku sekarang adalah Grandmaster. Perawatanku berhasil. Sepertinya juga menjadi lebih kuat. Entah siapa yang baru saja jatuh tersungkur. Raja yang tua berjaga di perbatasan sepanjang tahun. Sangat memanjakan putra satu-satunya. Kurang mendidik. Sehingga menyebabkan akibat buruk ini. Tapi membesarkan seorang raja naga kecil membuat onar. Dan juga mencelakai laki-laki yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun juga, kematian sang pangeran, raja yang tua pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Asalkan suamiku ada. Aku tidak takut pada siapapun. Musuh kuat ada di depan. Kalian berdua, jangan pamer kemesraan dulu. Rumor di dunia persilatan mengatakan, Raja yang tua adalah Grandmaster terkuat. Bahkan ribuan tentara pun sulit menahannya. Jika atasan tidak benar, bawahan pun akan rusak. Tindakan Pangeran Yan adalah karena dimanjakan oleh Raja Yan. Aku akan melaporkannya kepada penguasa negara. Aku tidak percaya di seluruh Daxia kita hanya memiliki Raja Yan sebagai ahli tiada tanding. Maksudmu adalah Guru Surgawi Zhang? Iya, Guru Surgawi Zhang adalah guru kaisar dari 3 dinasti. Menghadapi berbagai kekuatan. Justru karena adanya Guru Surgawi Zhang, jasanya sangat besar. Jika beliau yang memimpin keadilan, ancaman Raja Yan tidak perlu ditakuti. Bat Guru Surgawi Zhang memiliki kepribadian yang bebas. Apakah dia bersedia turun tangan atau tidak, itu sulit dikatakan. Dalam hal ini, dia sangat mirip dengan Tuan Chu. Mungkin semua orang hebat memang seperti itu. Aduh, bagaimanapun harus dicoba dulu. Aku akan menulis surat, mengundang Guru Surgawi Zhang untuk menghadiri pernikahan Wu dan Chu Tian. Baik, sekte Dewa Perang kami pasti akan hadir secara langsung saat itu. Berdiri bersama Tuan Chu dan saudari Qingcheng. Pernikahan kita berdua, guruku dan yang lainnya pasti akan hadir. Dengan adanya mereka, itu bisa mengurangi banyak tekanan bagi kita. Bagus sekali, guru dari Tuan Chu. Bukankah itu berarti dia juga harus berada di tingkat Grandmaster sempurna? Seberapa hebatkah gurumu sebenarnya? Jangan pikirkan itu. Mereka turun gunung, mencuri ayam saja, akan dipukuli hingga babak belur. Maksudku adalah, mereka banyak akal bulus. Siapa tahu mereka punya ide licik. Bisa menjebak seseorang. Seperti kata pepatah, 3 orang jahat bisa menjebak mati seekor harimau besar. Memang kamu yang pintar. Lapor. Pangeran telah terbunuh di Daxia. Apa? Putraku mati? Siapa yang melakukannya? Dibunuh oleh orang bernama Chu Jai. Berani membunuh putraku. Makan keluarganya hidup-hidup. Kediaman raja sendiri yang akan mengeksekusi. Ikut aku kembali ke Daxia. Tidak peduli apapun harganya. Biarkan darah mengalir seperti sungai. Ayo pergi.
Tidak disangka, setelah tubuh Taiyinku bersatu dengan tubuh Taiyang milik Cutian, Yin dan Yang seimbang. Langsung menembus dua meridian utama, Ren dan Du. Tidak hanya melepaskan belenggu ketidakmampuan berlatih bela diri, tetapi kultivasinya juga berkembang sangat pesat. Seolah-olah ingin merebut kembali tahun-tahun kultivasi yang tertunda sebelumnya. Sayangnya, aku tidak tahu tingkat ranah Cutian saat ini. Saudari Ching Cheng benar-benar jenius bela diri. Dalam sebulan ini, saat sekte Cutian mempersiapkan pernikahan, bisa-bisanya telah berkultivasi menjadi ahli Xiantian. Kultivasi bela diri semakin lama semakin sulit. Jika ingin berkultivasi sampai ke tingkat Grandmaster dari Nona Valkyrie, aku masih harus berlatih keras selama 10 tahun lagi. Panggilan Saudari Ching Cheng ini terasa sangat asing. Kita sudah saling kenal sejak kecil. Aku 2 tahun lebih tua darimu. Dan kakakku adalah sebutan ini, membuat adik teringat. Buku harian kakak yang merebut mainan adik saat kecil. Kakak, kamu sekarang tidak akan mengeluh kepada adik, kan? Tentu saja tidak. Omong-omong, sekte Cutian di sini benar-benar tempat yang membawa keberuntungan. Langit cerah, air jernih. Kedua guru Cutian memilih untuk mengadakan pernikahan di sini. Benar-benar bagus. Bagaimanapun, tempat ini adalah tempat Cutian tinggal sejak kecil. Sangat berharap bisa tinggal di sini selamanya nanti. Kamu adalah kakak tertua dari geng Jinjian. Tanpa dirimu, ketua geng Jin kalian pasti akan datang dengan pisau untuk meminta orang. Lapor kedua, Tuan. Ketua geng Jinjian, Jin Xiuji, datang berkunjung. Meminta Tuan Chu untuk keluar secara spesifik. Padahal belum menikah. Kenapa dia sudah datang ke sini? Aneh, tempat terpencil seperti sekte Cutian ini. Bagaimana mereka bisa menemukannya? Jinxie, kamu datang. Kamu menemukan pelindung baru lagi. Yang ini terlihat agak tua ya. Sarung tangan. Hampir. Kenapa tidak segera memberi hormat kepada leluhur guruku? Tuan Jin, ketua geng Jinjian. Kamu hebat sekali. Mendapatkan pelindung. Masing-masing lebih kaya dari yang lain. Kamu adalah Cutian yang menipu Cinceng dan mengkhianati sekte. Tinggal di gunung miskin ini. Benar-benar mempermalukan Jingqian Bauku. Hei, orang tua. Apa yang kamu katakan? Berani bertingkah liar di wilayah sekte kami. Melemehkan siapa, ha? Benar-benar ketidaktahuan yang sama antara guru dan murid. Geng Jinjian mengendalikan urat nadi ekonomi dahsyat. Bahkan, uang yang dibelanjakan oleh rakyat jelata. Semuanya dicetak dan diedarkan oleh Geng Jinjian kami. Punya uang lalu bisa memandang rendah orang lain. Menghina sekte kami? Kata-katamu ini membuatku sangat marah. Kecuali kamu membayar ganti rugi 180 miliar. Jika tidak, masalah ini tidak akan selesai. Lebih cepat juga boleh. Xing Chen, kamu bergaul dengan orang-orang seperti ini. Merendahkan diri. Sangat mengecewakanku. Apakah kamu masih ingat bahwa kamu adalah kakak tertua dari geng Jinjian? Murid tidak akan pernah melupakan asuhan dari geng. Jika bukan karena Feng Yuji datang melapor, aku bahkan tidak tahu murid baikku akan menikah di sini hari ini. Percaya atau tidak, tindakanmu ini benar-benar agak jahat. Cutian, dendam baru dan lama antara kau dan aku. Tidak akan selesai diceritakan dalam waktu 1 lupa. Asalkan bisa menyusahkanmu. Aku akan merasa senang. Guru, jangan sampai tertipu oleh wanita yang menjilat dunia ini. Tinggal di geng Jinjian. Cepat atau lambat akan menjadi bencana. Feng Yuja berjasa melaporkan tentang kakak tertua geng Jinqian. Masalah dia masuk sekte memiliki aturannya sendiri. Masih tidak membiarkan orang lain berbicara. Guru. Bagaimana ilmu bela diri gurumu? 3 kekuatan besar di bawah langit. Kediaman Pangeran Yong terutama memiliki kekuatan militer. Selain geng Wushan, adalah kekuatan bela diri rakyat. Meskipun geng Jinjian didasarkan pada kekuatan ekonomi. Aku pernah melawannya. Baguslah kalau begitu. Cakar emas, namamu Jin Xiuzi kan? Aku menghormatimu sebagai calon besan. Berbicara baik-baik denganmu. Jangan mencari masalah di sini. Yaitu, dunia ini menghormati kekuatan. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu. Anak-anak sudah besar. Tidak bisa diatur lagi. Karena kalian sudah mulai mempersiapkan pernikahan. Guru juga tidak bisa memisahkan sepasang kekasih. Apa yang guru katakan dan lakukan. Itu semua karena berharap kamu bisa bahagia. Kalian bisa hidup bersama hingga rambut memutih. Bagus sekali. Terima kasih, Guru. Aku tahu, Guru paling menyayangiku. Sebagai guru, ingin menjodohkanmu dengan putra mahkota Raja Yan. Hanya berharap kamu bisa menemukan keluarga yang baik. Siapa sangka bocah ini berbajingan. Hampir berlain. Jangan salahkan guru ya. Tidak akan, Guru. Tenang saja. Aku dan Cutian akan berbakti kepadamu dengan baik di masa depan. Aduh, besan datang dari jauh. Lelah karena perjalanan jauh. Ayo, cepat mari dan istirahatlah. Baiklah, cepat bawa anak keluar ke pabrik mereka. Aku, murid utama sekte Wushan yang agung. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini di sekte Wushan? Kamu tidak ada apa-apanya. Dengar tidak? Besan. Oh, Besan. Apakah hari ini kamu datang sendirian? Kakak kedua, bicara apa kamu? Kamu pikir semua orang sama sepertimu. Tidak tahu sopan santun. Orang kaya dan terkenal seperti para ketua yang menghadiri pernikahan murid tercinta.
Mana mungkin datang dengan tangan kosong? Guru, kalian keterlaluan. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Aku bahkan tidak tahan melihatnya. Menantu yang baik. Tidak apa-apa. Bagaimana mungkin datang dengan tangan kosong? Aku sudah mempersiapkannya. Kematian putra mahkota Rajayan tidak akan berakhir dengan damai. Bahkan jika tempat ini tidak diketahui orang, dengan kekuatan istana Rajayan mencari ke sini. Itu hanya masalah waktu saja. Apa yang dikatakan Besan sangat benar. Apakah ada cara untuk menghadapi Rajayan? Mungkinkah Besan adalah seorang Grandmaster yang menyembunyikan kekuatannya? Dua master bercanda saja. Rajayan dikenal sebagai Grandmaster terkuat di dunia. Sedangkan bela diriku biasa-biasa saja. Aku khawatir tidak bisa memberikan dukungan langsung dalam hal kekuatan bela diri. Lalu, apa maksud ketua Jin adalah selain seni bela diri? Di sini ada sekotak pil fishing yang dapat meningkatkan ranah dalam waktu singkat. Khasiatnya sebanding dengan pil fashion dari Istana Shengtian, keahlian rahasia Istana Rajayan. Istana Shengtian hanya bisa dilatih oleh mereka yang memiliki garis keturunan Rajayan. Tidak memiliki batasan apapun. Satu pil ini bernilai sangat tinggi. Pernah ada satu yang beredar di dunia persilatan, menyebabkan pertumpahan darah yang memusnahkan ratusan keluarga kaya. Tidak disangka, guru langsung memberikan sekotak penuh. Bagus sekali. Dengan pil ini, kekuatan kita masing-masing akan meningkat ke tingkat berikutnya. Sudah kubilang, Jin Yuxin, setiap kali kamu datang, selalu membawa keuntungan bagiku. Bagaimana kalau kamu tinggal saja dan menjadi pelayanku? Ini memang layak menjadi sekte paling terkenal di Daxia. Dan begitu bertindak. Memang luar biasa. Hei, simpan pil itu. Omong-omong, pertempuran dengan Rajayan, apakah kalian semua sudah siap? Di pihak kita, hanya Nona Long yang baru memasuki ranah Grandmaster. Qing Chen baru saja mencapai ranah Xiantian. Sedangkan aku, bela diriku, kadang berhasil, kadang tidak. Lalu ada kedua guruku ini, Don Tianba. Jangan lihat aku. Kan sudah disepakati. Sekarang aku hanya sebagai pembawa acara yang sedang menebus dosa. Aduh, ya ampun. Aku akhir-akhir ini sedang sibuk mempersiapkan pernikahan. Mana ada waktu siapa aku? Bukan. Kedua, kamu tahu, guru selalu menganjurkan, meyakinkan orang dengan kebajikan. Kedua Besan benar-benar positif dan santai. Sangat optimis ya. Besan terlalu memuji. Kalau aku punya kekuatan tempur yang tersembunyi. Guru besar tahu Xiantian sedang mempersiapkan pernikahan. Dan akan segera kembali ke sekte. Kakak tertua kami adalah master tak tertandingi yang menggentarkan para pendekar hebat. Ya, menundukkan Grandmaster bagaikan memotong semangka dan sayuran. Karena sudah begitu, aku membawa pil klon dalam jumlah yang cukup. Hanya berharap Rajayan terlambat beberapa hari menemukan tempat ini. Agar kekuatan Qing Cheng bisa meningkat sedikit lagi. Dia bilang, kenapa kita harus lari? Hanya dari niat membunuh yang membubung tinggi ini saja. Sudah bisa memicu resonansi langit dan bumi. Ini adalah aura yang hanya dimiliki oleh puncak Grandmaster. Kita masih meremehkan kekuatan Rajayan. Rajayan bertahun-tahun berada di medan perang perbatasan. Ranah kultivasi yang hanya bisa dicapai dengan membunuh orang seperti ini. Sangat sulit menemukan tandingan di tingkat yang sama. Bagaimana kalau kita pindah tempat? Sangat mudah tersambar petir. Aduh, diamlah! Rajayan muncul dengan gaya pamer. Seperti itu. Hei, cepat! Hei! Guru, kemana kalian akan pergi kali ini? Apa? Hari ini, bahkan seekor anjing pun tidak akan disisakan. Baik. Ini. Guru ingin lari. Kalian membunuh putra mahkotaku. Apakah kalian pikir bisa bertahan hidup dengan bersembunyi di sini bagaikan kura-kura yang menarik kepalanya? Aduh, putramu yang memaksa kami untuk membunuhnya. Apakah kami harus menyodorkan kepala kami untuk dibunuh? Benar, aku boleh membunuh kalian. Tetapi perlawanan kalian adalah hukuman mati. Pendahulu Rajayan. Meskipun kami berasal dari negara, tetapi putra mahkota terlalu menghina serta jelas dan melakukan segala cara, membunuh dan berkata tidak bisa lolos dari sanksi hukum negara. Hukum negara adalah lelucon. Berapa banyak wilayah di bawah kolong langit ini yang ditaklukkan oleh kediaman Rajayan kami? Tanpa kediaman Rajayan kami. Dari mana datangnya negara? Dari mana datangnya hukum? Usaha Rajayan ini sangat durhaka. Sepertinya pemberontakan sudah tidak lama lagi. Pantas saja disebut sebagai salah satu dari 3 kekuatan pelindung. Aku sangat tidak menyukai sebutan 3 kekuatan besar. Hari ini, aku akan memusnahkan sekte Wuchengmu terlebih dahulu. Tidak sembarang kucing atau anjing bisa disejajarkan namanya dengan kediaman Rajayanku. Beraninya kamu menghina perguruanku. Naga harimau. Kamu tidak apa-apa. Dia bibit yang bagus. Memiliki karisma seperti dewa perang tua di masa lalu. Beri kamu waktu 30 tahun lagi. Mungkin ada kesempatan untuk melukaiku sedikit. Sayang sekali, hari ini kamu akan menjadi orang pertama dari sekte dewa perang yang mati. Kak Fei Fei, aku datang membantumu. Baik. Marga Chen, orang gila yang sangat kuat.
Serangga kecil, aku tahu kamulah yang keladi dari semua ini. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mati secepat ini. Aku akan membayarkanmu hidup 10 tahun lagi. Lalu keinginanmu setiap hari adalah untuk segera mati. Kamu benar-benar orang gila. Si Mas Sungsang, aku mengizinkanmu melakukan perlawanan sia-sia yang gila. Pengawal kebenaran raja. Pergi dan tangkap serangga ini untukku. Aku ingin dia hidup-hidup. Guru, tunggu. Kalian menang jumlah. Si Mayi benar-benar tidak tahu malu. Orang ini benar-benar tak terkalahkan. Cepat kalian makan pilkronnya. Hei, Raja Yan berkata, Berikan aku 1. Kamu melewatkanku. Dengan kekuatanmu yang seperti itu, lebih baik jangan menyia-nyiakan pil obat kelas atas milikku ini. Hehe, kamu? Ini ternyata benar-benar berguna sekarang. Suamiku, biar kami yang menahan keempat orang ini. Kamu pergi, hadapi Pak Tua gila itu. Kamu? Apa kamu tidak salah? Kamu ingin mencelakai suamimu sendiri ya? Kamu percaya pada dirimu sendiri. Suamiku, kantong uangnya. Jangan disembunyikan lagi. Cepatlah bertindak. Jika kamu menyembunyikan kekuatanmu lagi, kita semua akan mati. Bukan aku. Aku sekarang percaya pada diriku sendiri. Serangga kecil, larilah sesukamu. Aku suka melihatmu meronta-ronta di ambang kematian. Tapi takdirmu sudah ditentukan sejak lama. Kamu cabul sialan. Aku juga bukan wanita cantik. Untuk apa kamu mengejarku? Jika kamu punya nyali, pergilah kejar guruku. Ini milik kura-kura kecil. Benar, di saat kritis, masuklah. Dan lihat, aku berkata, ini. Tidak apa-apa, Tuan Surgawi ini, kamu tidak ada apa-apa. Maka saling, hei, Wazau, kenapa kamu lihatku? Pergilah, kejar kakak keduaku ya. Jangan berebut. Aku akan menikmati setiap tetes darah kalian. Harus diakhiri. Itu apa ya? Cepat! Di bawah Kaisar Senwuku. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi hidup-hidup. Raja Yan, hentikanlah. Memang sudah waktunya berakhir. Hormat kepada Guru Surgawi Zhang, pelindung negara. Guru Surgawi Zhang membawa berkah melimpah bagi Jiuzu. Hidup abadi bersama negara. Sepertinya orang tua ini datang tidak lama. Bangkitlah kalian semua. Terima kasih, Guru Surgawi Zhang. Raja, Yan, kamu tidak menjaga perbatasan. Malah lari ke tempat terpencil di pegunungan miskin ini. Membantai ke segala arah. Apa maumu? Sebaliknya, aku ingin bertanya pada Guru Surgawi Zhang. Yang terhormat sebagai guru negara. Aku yang menjaga istana kerajaan ini. Melindungi penguasa negara. Malah datang menghalangiku membalas dendam untuk anakku. Apa maumu? Tuan Guru Surgawi, putra mahkota Raja Yan sangat kejam dan tidak manusiawi. Membunuh rakyat jelata. Menurut hukum harus dihukum mati. Putra mahkota Raja Yan memaksa gadis rakyat jelata. Mendapatkan petunjuk dari Guru Surgawi. Lalu aku dan suamiku, Cutian, putra mahkota Raja Yan memaksa dengan kekerasan. Kami berdua, suami istri, demi menyelamatkan diri. Karena itulah tidak sengaja melukai putra mahkota. Pantas saja keluarganya berani menolak pernikahan dengan Raja Yanku. Ternyata kamulah dalang dibaliknya, Guru Surgawi Zhang. Bagaimana penjelasanmu? Aku tidak suka melihat putra bajinganmu itu. Tidak ingin gadis sebaik ini dirusak olehnya. Apakah alasan ini cukup? Guru Surgawi Zhang sudah sejak lama merencanakan ini untuk melawan putraku. Raja Yan, redakan amarahmu. Kamu jangan sampai salah paham. Aku tidak sedang mengincar putra mahkota. Maksudku adalah, seluruh istana Raja Yan, termasuk dirimu, semuanya adalah sampah. Istriku, ini adalah Guru Surgawi. Tidak disangka, dia cukup pintar. Dialah yang menuntun istriku untuk menemukan suami yang tampan dan gagah sepertiku. Seriuslah sedikit, beliau Guru Surgawi Zhang. Beliau adalah guru negara dari 3 generasi kita. Tahu seberapa besar kekuatannya. Tidak boleh diremehkan. Aku tentu tahu Guru Surgawi itu hebat. Kalau tidak, mana mungkin Pak Tua Gila Raja Yang ini berbicara dengannya dengan begitu tenang. Tapi aku merasa suara Guru Surgawi itu sangat familiar. Diam, gadis yang baik. Pendeta tua keparat. Menjaga perbatasan. Beraninya kamu menghinaku. Aku akan melapor kepada penguasa negara. Menuntut keadilan untuk anakku. Tidak perlu. Penguasa negara memiliki dekret suci untukmu. Raja Yan, dengarkan dekret ini. Dekret penguasa negara takdir Juzhou menyatakan, putra mahkota Raja Yan telah melakukan kejahatan yang tak terampuni. Membahayakan wilayah setempat. Menurut hukum, harus dihukum mati. Yama mendidik putranya. Membawa pasukan ke ibu kota tanpa izin. Diperintahkan untuk menyerahkan seluruh kekuasaan militer. Segera kembali ke perbatasan. Merenungkan kesalahan. Tanpa dekret, tidak boleh kembali. Yama, cepat terima dekret dan bersyukur. Asalkan penguasa negara menyelidiki dengan jelas. Kebijaksanaan penguasa negara adalah berkah bagi kita semua. Aku sudah bilang, tidak ada yang bisa menghalangiku membalas dendam. Yang menghalangiku akan mati. Raja Yan, kamu berperang demi negara. Memiliki jasa besar. Akuilah kesalahanmu di sini. Mundur kembali ke perbatasan. Guru Surgawi ini menjamin kamu bisa hidup makmur bersama negara.
menikmati segala kekayaan dan kehormatan. Namun, jika kamu ingin melawan penguasa negara, secara terbuka memberontak, maka tidak ada yang bisa melindungimu lagi. Tua gila, berpikirlah lebih terbuka. Kamu sekarang masih di usia produktif. Kembali dan carilah 2 istri. Dan lahirkan seorang putra lagi. Hei, kemampuan medisku lumayan. Khusus menangani kemandulan. Bagaimana kalau aku memeriksamu? Penguasa negara tidak tahu kebenaran yang sebenarnya. Menjebak orang yang setia dan jujur. Setelah aku menuntut keadilan untuk aku pasti akan kembali. Memohon ampunan kepada raja, menjelaskan kebenaran, ya. Keras kepala. Tampaknya memang ada rahasia yang tak terucapkan. Yama, begitu pedang ini dicabut, itu berarti kamu menentang perintah militer. Jenderal di medan perang tidak harus mematuhi semua perintah. Aduh, baiklah. Karena kamu keras kepala, maka orang tua ini akan mengajarimu hukum negara atas nama penguasa negara. Kekuatanmu telah melampaui puncak Grandmaster. Setengah kaki melangkah ke ranah tanpa tanding. Cih, jika bukan karena ayah dan anak kura-kura kalian yang selalu membuat masalah, membuat orang tua ini harus keluar dari meditasi setiap beberapa hari. Aku pasti sudah sepenuhnya memasuki alam surgawi. Bajingan, membuatku malas setengah mati. Guru Surgawi Zhang, aku juga terpaksa. Tahu kenapa aku datang hanya memakai sandal jepit? Hanya agar mudah menampar wajahmu yang menyebalkan itu. Aku bilang, jangan berpura-pura. Masih berani membantah? Terpaksa kan? Jenderal di luar tidak harus mematuhi perintah kan? Kalian sudah muak kan? Persetan denganmu. Siapa lagi? Ini adalah senior yang menegakkan keadilan. Layak menjadi pahlawan pelindung. Bimbingan guru surgawi senior sepanjang jalan. Sangat berterima kasih. Wah, guru surgawi Zhao sangat kuat dan hebat. Sangat familiar. Suamiku sangat seperti dewa. Ini adalah ketidakhormatan besar kepada guru surgawi. Hei kakak, kembalilah. Jika kamu terus begini, akan sulit bagiku untuk mencarimu. Hei, aku menemanimu. Kamu yakin tidak kenal aku? Apa katamu? Baru saja berkelahi sebentar. Kamu sudah berkeringat. Mengapa kamu tidak melepas maskermu? Tidak usah. Aku bangun pagi-pagi sekali. Lalu, aku memakai masker. Cutian telah tinggal di pegunungan liar ini sejak kecil. Jarang dikunjungi orang. Tidak mengerti etika. Menyinggung guru surgawi. Mohon ampuni kesalahannya. Ya, itulah alasannya. Di daerah terpencil ini, bahkan ketua geng uang pun membutuhkan pemandu untuk menemukannya. Lalu, bagaimana guru surgawi bisa tahu? Soal itu seperti itu. Itu kamu, bukan aku. Itu kamu, bukan aku. Itu kamu, bukan aku. Tuan Chu dan guru surgawi Zhang saling kenal. Tidak mungkin. Gutian hanya pernah keluar sekali. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal guru surgawi Zhang? Tuan Chu adalah bakat hebat dari lembah tambang. Situasinya tentu berbeda dari orang biasa. Lepaskan senjata itu dariku. Aku pernah menyelamatkan. Sekarang, urusan negara ini, mengapa kalian tidak segera memberi hormat? Kau adalah guru besar kekaisaran Daxia. Dijamin asli. Master Surgawi Zhang yang melampaui puncak Grandmaster setengah langkah menuju alam surgawi. Benar, aku adalah ahli tiada tanding. Jangan banyak omong, berlutut dan beri hormat. Kau menyinggung guru besar kan? Bacalah dengan baik. Menyinggung guru besar adalah hukuman mati. Aku akan membuatmu berpura-pura menjadi hebat. Hei, hei. Hei, guru besar, Master Surgawi Zhang. Guru besar si orang kampung ini ternyata benar-benar Master Surgawi Zhang. Sungguh orang bodoh yang beruntung. Astaga, sialan, nasibnya bagus sekali. Guru besar orang Malang ini adalah Master Surgawi Zhang dari Daxia. Muridku tersayang, lama tidak bertemu. Apakah kau terkejut? Apakah tidak terduga, Kafah? Apa maksudnya ini? Kau sendiri pergi keluar untuk menjadi guru besar. Makan dan minum enak. Meninggalkan saudara-saudara menderita di gunung. Menderita tidak masalah. Setidaknya bawalah Cutian pergi. Dasar bajingan kecil. Mengapa semua arahku habis diledakan orang? Oh, kedua adik seperguruan telah bekerja keras. Aku bisa merasakannya. Bukankah aku sudah mengatur pernikahan ini untuk Tianer? Nona, ya, ini adalah kakak perempuan tertua dari geng Jingxian. Tidak hanya cantik jelita, tetapi juga berbakat. Dia bahkan adalah pemimpin para wanita di Daxia. Dengan begini, kalian berdua bisa pensiun dengan tenang. Gadis cinceng ini cukup baik. Orangnya baik hati, berwajah cantik, dan juga kaya terhadap Cutian. Dia bahkan lebih setia dan tidak pernah meninggalkannya. Itu poin pentingnya. Guru pertama, guru ketiga, kalian terlalu menyanjungku. Panggil Master Surgawi dulu. Hei, masih memanggil Master Surgawi. Guru pertama. Nah, begitu baru benar. Mulai sekarang, kalian berdua hiduplah dengan baik. Jika bocah ini berani membangkang, hukumlah dia dengan tegas. Guru pertama adalah pelindungmu. Tidak perlu merasa sungkan. Guru pertama, jangan khawatir. Keluarga Ye Junku hanya ada status cerai mati. Tidak ada perceraian. Sangat bagus, sangat bagus. Kau harus menepati janjimu. Memang seharusnya begitu. Benar. Guru kedua ternyata sangat peduli dengan kehidupan rumah tanggaku. Sungguh membuatku terharu. Kelak, aku pasti akan kembali untuk membalas kalian.
Semuanya, hati-hati. Formasi ini sudah bangkit. Raja neraka, kau ternyata masih berani melawanku. Hatiku tidak tenang. Bahkan jika kau mati, aku juga harus membunuh Cutian. Pasukan istana Raja Xie naik ke surga. Membantu istana untuk meningkat. Dan telah meningkat ke tingkat setengah langkah dewa. Aku akan menahannya. Kalian mundur. Kau sudah keterlaluan. Aku akan hancur bersamamu. Dia ingin meledakkan diri bersama kita. Bocah ini belum tertangkap. Sedikit berhati-hati. Wang Tianbah, kungfu yang kau gunakan bukan dari sekte Dewa Perangku. Sepertinya kau sudah lama mengkhianati sekte. Orang yang membongkar kelemahan kungfuku adalah Anda, Tuan Dewa Perang. Ada pepatah mengatakan, uang bisa membuat iblis menggiling gandum. Aku juga tidak ingin mengkhianati guru. Namun apa daya, para petinggi memberi terlalu banyak. Milikku. Kamu tidak bisa lagi naik ke langit. Ini beracun. Guru, pinggangmu masih bisa digerakkan. Sudah terlambat untuk menyadarinya. Siapa sangka Jin Guangzhou yang dirumorkan hanya menyukai uang dan tidak menyukai bela diri, ternyata adalah seorang Grandmaster yang tersembunyi. Grandmaster hanyalah nama kosong. Hari ini, aku mempermainkan guru surgawi Chang yang perkataannya menjadi hukum di dalam genggamanku. Cukup untuk membuatku tertawa bangga. Lupakan menantu muridku dan Nona Long. Aku akan membiarkanmu pergi. Selesaikan dulu si gila tua di depanmu. Raja neraka, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan mengecewakanku. Kakak, bagaimana keadaanmu? Cepat, biarkan aku memeriksa denyut nadimu. Belum mati. Di mana Jin Shouzi? Jika ingin menyelamatkan orang, datanglah menemuiku di gunung belakang sekte Jinqian 1 hari kemudian. Mayatmu dan mayatku juga hilang. Tidak perlu mencari lagi. Telah dibawa pergi oleh gadis di samping Jin Shouzi. Pergi, dan juga membantuku membawa sesuatu pergi. Itu si racun tua. Ini pasti sedang melatih ilmu kuno iblis semacam itu. Pak Tua Jin, aku menunggu. Aku menunggu. Sampai... Kamu. Tidak ada. Cutian, kamu benar-benar serangga. Ternyata benar-benar berani datang untuk omong kosong. Jika bukan karena istriku ada di sini, apakah kamu pikir aku ini melihat uangmu di sini? Suamiku, aku di sini. Istriku, syukurlah kamu baik saja. Tunggu sampai aku membantai Pak Tua ini. Aku akan membawamu pulang. Orang ini melatih seni Qigong. Kamu harus berhati-hati. Pantas saja kamu bersusah payah membawa pergi Raja Yan. Ternyata untuk melatih ilmu yang sudah lama hilang ini, ilmu iblis. Seni Istana Barat, Xiang Cai. Tingkat dasar saja sudah bisa menyerap kekuatan orang lain. Untuk digunakan sendiri, melatihnya hingga batas maksimal. Bahkan ahli yang baru saja mati dan nantinya belum lulus. Juga bisa. Pak Tua Jin, kamu begitu sombong. Menunggu kami di sini. Sepertinya sudah selesai menyerap kekuatan Raja Yan. Pantas saja kamu bersusah payah ingin membawa pergi Raja Yan. Ternyata untuk melatih ilmu iblis yang sudah lama hilang ini, benar. Sekarang aku telah melampaui puncak Grandmaster. Setengah langkah menuju manusia surgawi. tak tertandingi di dunia. Siapa yang bisa melakukan apa padaku? Kamu membicarakan begitu banyak hal. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Wilayah kekuasaan seluas 100.000 mil. Siapa yang tidak ingin naik atas dan berebut kekuasaan? Aku merencanakan ini. Demi hari ini. Aku tahu kamu memiliki ambisi. Tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar berpikir untuk merebut tahta. Apa yang sulit dipahami dari ini? Tanah air seluas 100.000 mil. Kalau begitu, kematian Raja Surgawi dan banyak hal lainnya, semuanya adalah rencana dari rubah tua sepertimu. Bodoh ya bodoh. Tanyakan saja apapun pertanyaan kalian. Sebagai penguasa baru dari dinasti baru, aku sangat bersedia untuk memenuhi keinginan kecil kalian ini. Pak Tua, mengapa kamu selalu ingin membunuhku? Dengan kungfumu yang sekarang, di dunia ini, yang bisa mengancammu. Adalah urusanku. Jika aku denganmu, aku akan menghabisinya terlebih dahulu. Kamu bocah balik yang sialan. Apa yang bisa kamu tersisa? Apakah kamu ingin membuatku mati malahan sebelumnya? Apa yang dikatakan guru Surgawi Chang sangat benar. Kamu bocah kepala kecil ini tidak bisa menyelesaikan apapun. Hanya merusak segalanya. Sejak turun gunung, sudah banyak urusan yang ingin kamu kacaukan. Jika aku tidak membunuhmu, siapa lagi? Hei, kalian para ahli tiada tanding memfitnah aku, si pemula kungfu ini. Apakah kalian tidak tahu malu? Valkyrie Long Feifei yang kamu temui setelah turun gunung. Ingat, pembunuh yang diam-diam kuarahkan agar Long Feifei pergi ke gunung untuk berlatih. Adalah orang yang kukirim. Tujuannya adalah membunuh Valkyrie demi membantu adikku membalas dendam untuk kediaman Pangeran Yan dan Genjin Tian.
Tapi bajingan kecil ini tiba-tiba muncul dan menyelamatkan sang Valkyrie. Ingin mengacaukan ibu kota agar bisa menjalankan rencana rahasiamu, kan? Benar, pernikahan dengan putra Pangeran Yan kembali digagalkan olehmu. Kau, bajingan kecil. Keberuntunganmu dengan wanita benar-benar membuat iri. Sudah bawaan lahir. Menurut rencanaku, diam-diam membunuh putra mahkota Pangeran Yan dan memfitnah Sekte Dewi. Sifat Pangeran Yan yang pemarah pasti akan membuatnya memimpin pasukan ke ibu kota. Dunia akan menjadi kacau. Kalian benar-benar tidak akan berhenti sebelum membunuh putra mahkota Pangeran Yan. Bocah itu melakukan segala kejahatan. Dia menjanjikanku menjadi penguasa negara. Pasti akan memberikannya sebuah status. Pangeran Yan memiliki keberanian, tapi kurang siasat. Paling cocok dijadikan pion. Siapa sangka bajingan kecil sepertimu tiba-tiba muncul dan merusak rencanaku. Aku terpaksa pura-pura bersekutu dengan Pangeran Yan untuk membunuhmu si faktor tidak stabil ini. Mengkhianati Xing Yuxin dan keluarga Fengku. Menangkan lokasi sekte guru. Pangeran Yan segera tiba setelah itu. Hanya untuk kerjasama dalam sandiwara ini dan kakak pengkhianat. Benar, kau si bodoh ini. Akhirnya terlihat pintar sekali. Kau pencuri uang demi tujuanmu sendiri. Bahkan mengorbankan muridmu sendiri. Orang yang melakukan hal besar tidak memedulikan hal-hal kecil. Kamu diam-diam meracuni pil kenaikan. Hanya untuk memberikan pukulan mematikan di saat kritis ini. Benar, setelah memperhitungkan segalanya. Namun tidak menyangka bahwa Master Surgawi Zhang adalah guru pertamamu. Jika tidak mengatur rencana di pil kenaikan lebih awal, mungkin semuanya akan benar-benar gagal. Kamu sudah sangat hebat. Orang tua ini telah melewati 3 kaisar dan menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Hanya kali ini terluka separah ini. Jika tidak menyingkirkanmu, Master Surgawi Zhang yang berada di ranah setengah manusia surgawi, bagaimana aku bisa merebut tahta penguasa negara? Jika kamu berkata begitu, banyak hal yang akhirnya kupahami. Master Surgawi Yang, Master Surgawi Zhang. Ribuan orang mengatakan ramalanmu tidak pernah meleset. Dan pandai menyusun strategi. Di mataku, kamu biasa saja bisa mempermainkan Master Surgawi Zhang yang terkenal di dunia. Di dalam genggaman tanganku, aku sangat senang. Sebenarnya, penguasa negara sudah lama menyadari adanya kekuatan pemberontak di dalam negeri Glecia. Kami telah mengawasi kediaman Pangeran Yan selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah menemukan bukti. Sekelompok orang di kediaman Pangeran Yan itu tidak layak disebut. Geng Jingqian paling pintar memainkan uang. Di dunia ini, apalagi yang bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada racun? Pemberontakan adalah judi besar dengan tingkat pengembalian tertinggi. Aku harus mengakui, permainan catur dengan situasi dunia sebagai papannya, ini. Kamu menang, Master Surgawi Zhang. Tidak perlu merendah. Kamu membodohi 3 kaisar Glecia. Aku hanya memenangkan 1 babak kembali saja. Jika bukan karena perbedaan posisi, aku sangat ingin berteman denganmu. Jalan kita berbeda, tidak sejalan. Benar sekali. Demi stabilitas dunia ini. Bagaimana mungkin aku berani membiarkan ahli tiada tanding yang penuh tipu daya sepertimu tetap hidup di dunia? Inilah perbedaan antara kamu dan blogger. Pergantian dinasti. Penguasa baru dan lama. Tentu saja, masing-masing memiliki suasana baru. Aku sudah mengatakan semua yang harus dikatakan. Kalian selesaikan sendiri. Orang aku yang turun tangan. Sepertinya Ketua Qin sangat yakin akan menang. Dewa Perang tua sudah lanjut usia. Dewa Perang baru dipenjara di sini. Raja Yan sudah mati. Sekarang aku juga memiliki kekuatan setengah langkah manusia surgawi. Bahkan jika menghadapi dirimu di masa kejayaan, aku masih bisa bertarung. Terlebih lagi, Master Surgawi Zhang juga terluka parah sekarang. Apakah kamu pikir setelah menyerap Raja Yan, kamu benar-benar menjadi tak terkalahkan di dunia? Mungkinkah kamu terluka? Aku tidak percaya. Grandmaster sedang sekarat. Kamu tidak mungkin baik-baik saja. Kamu benar-benar ingin mencobanya. Aku tidak akan mengganggumu. Aku adalah orangmu. Mengasah senjata di saat terakhir sepertinya sudah terlambat. Jangan bertele-tele. Kamu. Baik. Kalian malah ikut dengannya? Persetan. Dia mengataiku bodoh. Setelah melatih akar iblisku, masuk ke liang kubur adalah satu-satunya nilai mereka. Mari kita mulai. Mari kita bertarung sampai mati. Hei, aku hanya asal bicara. Jangan dianggap serius. Sekarang aku bahkan tidak bisa mengalahkan seorang ahli Xiantian. Kamu mempermainkanku. Tentu saja tidak. Yang harus kamu hadapi sebenarnya adalah mereka. Selama ini, belum sempat memperkenalkan identitas rahasia dunia persilatan kami kepada kalian. Saya, Dugu Cuitsue. Saya Dugu Taksue. Kedua guru ternyata adalah duo pembunuh peringkat pertama di daftar pembunuh 30 tahun yang lalu. Saudara Dugu. Konon saat itu saudara Dugu sudah menjadi Grandmaster. Mereka menyusup jauh ke negara musuh.
Setelah membunuh penguasa musuh, merasa kehidupan membunuh terlalu membosankan. Lalu mengundurkan diri dari dunia persilatan dan tidak pernah terdengar kabar lagi. Kapan dendam dunia persilatan akan berakhir? Berapa banyak masa lalu yang diketahui? Berapa banyak keluarga yang berduka dalam badan darah? Hanya kesepian yang tersisa. Guru kedua, guru ketiga, dan Grandmaster turun gunung untuk mencuri ayam. Dipukuli sampai babak belur. Grandmaster yang tidak berani melawan balik. Kalian begitu kuat. Kenapa baru bersiap-siap untuk bertarung sekarang? Logika macam apa ini? Bukankah wajar jika kamu dipukuli setelah mencuri barang? Jika kamu tidak dipukuli, bukankah dia yang menjadi perampok? Kami adalah pembunuh papan atas. Sekali kami bertindak, pasti ada yang mati. Melawan balik dan membunuh orang sembarangan. Bagaimana bisa mengundurkan diri dari dunia persilatan? Kembali menjadi orang biasa. Kedua guru memang ahli. Logikamu ini sangat cermat. Tentu saja, jangan melihat guru ini belum bertindak. Dia sudah sangat ketakutan sampai menyerap orangnya sendiri. Benar sekali. Lagi pula yang diserap bukan orang kita. Biarkan saja dia menyerapnya jika dia mau. Hei! Bintang keberuntunganmu. Di kehidupan selanjutnya, tetaplah menjadi bintang keberuntunganku. Oke, bagaimana jika dia seorang Grandmaster? Master Surgawi Zhang. Kamu harus mengerti, bagi tingkat setengah langkah manusia surgawi seperti kita, membunuh Grandmaster seperti memotong sayur. Dengan IQ sepertimu, kamu masih ingin menjadi penguasa negara? Dia adalah kartu as terakhir kita. Master Surgawi Zhang. Oh, Master Surgawi Zhang. Apakah kepalamu juga terluka? Mulai mengigau. Guru, ampuni saya. Aku tidak akan maju. Aku tahu. Aku hanya akan mengantarkan nyawa. Si kepala Xiaoshan ini. Satu-satunya kesempatannya untuk mengancamku adalah dengan membongkar sekteku. Aku akan membuat diriku mati karena marah. Jika demikian, maka aku akan mengatakan yang sebenarnya. Gutian sebenarnya adalah ahli tiada tanding yang jarang ditemui dalam 10.000 tahun. 9 tingkat seni ilahi matahari. Kekuatannya melampaui Grandmaster. Menekan setengah langkah manusia surgawi. Memiliki potensi kaisar manusia saat ini. Alasan mengapa sebelumnya dia terlihat memiliki kungfu yang biasa-biasa saja. Itu karena belum menemukan tubuh Taiyin. Muridku, Ye Qingqing, adalah pemilik tubuh Taiyin. Kalau tidak, mengapa aku bersusah payah untuk merusak pernikahan antara Qingqing dan putra mahkota Raja Yan? Kamu pikir aku benar-benar tidak suka dengan beberapa keluarga kalian? Apakah kalian layak? Master Tianshi, guruku. Jadi, pernikahan yang kau atur untukku sebelumnya, semuanya sudah dipersiapkan sebelumnya. Ah, tentu saja. Benar saja. Aku ingin membuatmu dan Tian Er bertemu dulu. Tak disangka, ketua Jin ini ternyata demi membuatmu patuh dan menikah dengan putra mahkota Raja Yan, rela mengirim orang secara diam-diam untuk membiarkanmu diberi obat, untuk merusak kesucianmu. Apakah yang dikatakan Master Tianshi itu benar? Aku sangat memahami kepribadianmu yang keras kepala. Jika ingin membuatmu patuh dan menikah dengan putra mahkota Raja Yan, hanya dengan menghancurkan harga dirimu sepenuhnya. Kamu terlalu kejam. Bukankah sudah kubilang, kalian berdua adalah jodoh yang ditakdirkan surga? Kesalahan ini justru membawa berkah. Penggabungan tubuh matahari Cutian dan tubuh Taiyin milikmu. Tidak hanya menyempurnakan kalian berdua lebih awal, tetapi juga mempercepat pencapaian Cutian ke ranah kaisar manusia. Aku tidak percaya. Ranah kaisar manusia hanyalah legenda. Pendiri negara Daxia saat itu juga hanya mencapai 30% dari seni ilahi matahari. Guru, aku juga tidak percaya. Aduh, Tian Er. Harus percaya diri. Tubuh Taiyin milik Qingqing telah membuka seluruh kekuatanmu sepenuhnya. Sekarang, baik Grandmaster maupun setengah langkah manusia surgawi, di hadapanmu, mereka tidak akan mampu melawan sama sekali. Asalkan kamu berani bertindak. Kamu bisa menggerakkannya. Suamiku, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Istrimu mendukungmu. Kalahkan orang jahat ini. Senior Chu, semakin besar kekuatan, hal-hal telah sampai pada titik ini. Demi Daxia, demi kami. Jangan sembunyikan kekuatan lagi. Bertindaklah. Hei, Tianer, hari ini gelar nomor 1 di dunia milikmu. Akan dimulai dari si tua Jin ini. Pergilah, semangat, semangat. Baiklah. Karena kalian bersikeras membiarkan bajingan kecil ini mati, gunakan dia untuk menumpalkan bendera dinasti baruku. Kamu bilang dia Pencapaian besar. Ya. Enyahlah. Oh, apa? Aku ucapkan selamat kepada ketua sekte kalian. Cepat beri aku. Bukan apa-apa. Aku tidak akan mendengarkan omong kosongmu lagi. Pergi matilah sendiri. Kamu melempar barang. Suka. Aku mendengarkanmu. Mati. Suamiku, kamu keren sekali. Aduh, milikku. Seperti yang diharapkan dari muridku. Hal sepenting ini. Kenapa kakaknya belum datang juga? Ini, tenang saja. Cutian menggunakan kekuatan kaisar manusia untuk menyembuhkan luka kakaknya. Kakak bilang padaku ada urusan mendadak.
harus kembali ke ibu kota sebentar. Mungkinkah ada perubahan tak terduga? Raja Yan dan Situa Jin telah mati. Kekuatan tempur terkuat Daxia yang tersisa semuanya ada di sini. Perubahan apa yang bisa terjadi? Tenang saja, kakak bilang padaku bahwa dia ingin menyiapkan kejutan untuk Chu Tian. Sepertinya dia agak tertunda di jalan. Baguslah kalau begitu. Kuharap kamu tidak melewatkan waktu yang tepat. Kakak ini? Dekret suci penguasa negara tiba. Dekret penguasa negara takdir Juzhou berbunyi. Ada Chu Tian dari selatan yang memakmurkan dan menstabilkan negara. Membasmi kejahatan. Dengan jasa luar biasa, dianugerahi gelar Raja Chu. Dan ada juga gadis Cincen. Cantik jelita bagai bidadari. Berbudi luhur dan anggun. Dianugerahi pernikahan dengan Chu Tian. Terima kasih atas kemurahan hati penguasa negara. Terima kasih atas kemurahan hati penguasa negara. Tian Erku telah menjadi raja. Bukankah itu berarti kita juga menjadi kerabat kerajaan? Tian Er, tahukah kamu bahwa kerabat kerajaan Great Xia kita memiliki hak istimewa? Hak istimewa apa? Bisa menikahi beberapa istri lagi? Bukankah itu berarti aku bisa menikahi gadis-gadis? Bocah nakal. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu tuli.